Cerita diawali dengan diperlihatkannya sebuah letusan dahsyat dari gunung berapi. Terlihat orang-orang yang ketakutan berlari untuk menghindari ledakan dari gunung berapi tersebut. Semua orang terus berlari ke arah pemukiman yang belum terkena dampak dari lava gunung berapi itu. Saat semua orang berlarian, seorang pemuda terdiam dan terpaku melihat kejadian yang mengerikan tersebut. Dalam pikirannya pria itu bertanya-tanya apakah dunia ini telah kiamat. Terlihat beberapa pesawat luar angkasa sedang menghujani bumi dengan tembakan laser, membuat gunung-gunung hancur. Pria yang terdiam tadi mempertanyakan tentang apa yang terjadi dengan semua ini. Apakah ini adalah kenyataan atau hanya sebuah mimpi? Sambil terkejut, pria itu tanpa sadar sebelah matanya berubah menjadi warna merah. Dan pria itu masih mempertanyakan tentang semua yang dilihatnya dari mulai gerhana bulan, invasi alien, bahkan hari kiamat. Tembakan demi tembakan terus dilancarkan, membuat seluruh permukaan bumi hancur. Namun tiba-tiba, pria itu terbangun dari tidurnya. Seorang kakek memanggil pria itu dengan nama Suer, dan berkata bahwa Huang Ji pasti mimpi buruk lagi. Kakek itu khawatir dengan keadaan Huang Ji yang sudah 2 hari demam. Namun Huang Ji berkata bahwa dia sudah membaik hari ini. Sambil sedikit malu Huang Ji berkata kepada kakeknya bahwa dia sangat lapar. Mereka berdua pun sarapan bersama. Si kakek menyuruh Huang Ji menemui Dr. Liang untuk memeriksa keadaannya. Setelah sarapan, namun Huang Ji malah fokus makan dan membuat si kakek sedikit kesal. Setelah itu, si kakek bergegas pergi ke ladang. Karena Huang Ji agak lemot, jadi si kakek mengulang perkataannya untuk menyuruhnya pergi menemui Dr. Liang. Sambil memberi makan bebek, Huang Ji berkata bahwa jangan mengkhawatirkannya. Kemudian Huang Ji bergumam bahwa dia sangat mengerti apa yang dipikirkan kakeknya itu. Karena Huang Ji sudah mengetahui semua orang yang ada di desanya. Termasuk kakeknya sendiri menganggap kalau Huang Ji itu anak tolol dan lemot. Orang tua Huang Ji meninggal saat Huang Ji masih kecil, dan Huang Ji sudah tinggal bersama kakeknya sejak dulu. Menurut kakeknya, saat masih kecil Huang Ji tidak pernah menangis. Bahkan saat umur 4 tahun Huang Ji belum bisa berbicara satu kata pun, dan banyak tetangganya yang mulai menganggapnya aneh dan membicarakannya diam-diam, kakeknya terpaksa membawa Huang Ji ke dokter untuk didiagnosa. Saat didiagnosa oleh Dr. Liang, Huang Ji mengalami kondisi semacam disabilitas intelektual, dan pada saat itu Huang Ji masih mengingat kesedihan dan rasa putus asanya terhadap penyakit yang diderita Huang Ji. Bahkan Huang Ji masih mengingat ucapan kakeknya yang mengatakan bahwa tidak apa-apa jika IQ-nya rendah, fisiknya lemah, tidak bisa bersekolah, bahkan tidak bisa mendapatkan istri ketika dewasa. Selama si kakek masih hidup, dia tidak akan membiarkan orang lain mengganggu Huang Ji. Namun seiring berjalannya waktu, Huang Ji menyadari bahwa dia bisa mendengar suara hati orang-orang di sekitarnya yang terus-menerus merendahkannya. Bahkan tidak lama setelah itu, Huang Ji bahkan bisa mendapatkan informasi yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Bukan cuma dari manusia, tapi dari tumbuhan, hewan, bangunan, bahkan udara dan sinar matahari. Tapi informasi sebanyak itu sering membuatnya jatuh pingsan, bahkan mengoceh sendiri. Tapi semakin Huang Ji dewasa, Huang Ji belajar untuk mengendalikannya, dan Huang Ji sudah mempelajari cara untuk menyaring dan memblokir informasi yang tidak penting. Namun Huang Ji masih belum berani melihat langit, karena takut informasi tentang alam semesta, karena dengan banyaknya jumlah bintang yang tak terhitung akan memasuki pikirannya. Namun saat rasa penasarannya mengalahkan ketakutan Huang Ji, dengan mengumpulkan semua keberaniannya, Huang Ji mencoba melihat bulan, hanya untuk menyaksikan kebenaran yang sangat mengejutkan. Ternyata bulan bukanlah satelit alami bumi, melainkan mesin perang yang diciptakan oleh alien untuk mengawasi bumi. Banyak senjata yang mematikan seperti fungsi nuklir dan meriam kinetik, namun senjata paling menakutkan adalah bulan itu sendiri. Bulan dapat memicu perubahan ombak yang bisa menghasilkan malapetaka. Namun terlepas dari semua senjata mematikan yang ada, bumi masih belum tersentuh selama bertahun-tahun. Dan yang paling membuat Huang Ji penasaran adalah saat dia melihat 2 sosok raksasa di bulan. Makhluk itu adalah alien yang berasal dari legenda. Dari alien itu, Huang Ji mendapatkan informasi penting, yaitu waktu yang sudah para alien itu habiskan untuk mengawasi bumi sekitar 12.831. 4 bulan, 19 hari, kekuatan manusia di mata para alien adalah sebuah kenikmatan. Setelah menyaksikan semua itu, Huang Ji pingsan selama 2 hari, dan kiamat yang ada dalam mimpinya dipengaruhi oleh informasi tersebut. Kemudian Huang Ji mencemaskan bahwa mimpinya itu akan jadi kenyataan. Namun, Huang Ji mencoba untuk menepis semua kecemasannya itu, karena baginya selama puluhan ribu tahun para alien itu hanya mengawasi bumi saja. Namun Huang Ji masih tidak bisa menghilangkan seluruh rasa khawatirnya itu, karena menurutnya suatu hari nanti, para alien itu pasti akan bergerak. Dan pada saat hari itu tiba, Huang Ji penasaran apakah umat manusia bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana tersebut. Meskipun dengan kekuatannya Huang Ji tidak bisa memprediksinya,
Namun daripada menduga-duga hal yang belum pasti, Huang Ji merasa untuk sekarang dia harus fokus pada pemeriksaan dirinya saja, meskipun dirinya merasa tidak sakit. Kemudian, saat hampir tiba di klinik Dr. Liang, Huang Ji merasa penasaran dengan banyaknya orang yang berkumpul di depan klinik itu. Dengan kekutannya, Huang Ji mendengar beberapa percakapan mereka bahwa Dr. Liang dikabarkan menghilang. Namun Huang Ji merasakan ada yang aneh, karena Dr. Liang tidak pernah libur dalam prakteknya. Dan menurutnya, bahwa ini pasti ada yang tidak beres. Kemudian, Huang Ji mengaktifkan kekutannya untuk menerima semua informasi dari luar dan mencari semua yang berhubungan dengan Dr. Liang. Pelacakannya berhasil, Huang Ji mendapatkan informasi, ada jejak kaki dan bekas ban mobil. Huang Ji juga mengetahui ada 5 orang dalam kendaraan itu, jejaknya sudah ada sekitar jam 7 malam. Dari semua informasi itu, Huang Ji bisa membayangkan detail kejadiannya, bahwa Dr. Liang dibius, diikat dan dibawa ke dalam mobil oleh 4 orang. Dari semua fakta itu yang paling mengejutkannya adalah Huang Ji melihat orang yang menyaksikan Dr. Liang diculik. Orang itu bernama Li Fan dari keluarga Li. Di sisi lain, seorang kepala desa sedang menanyakan pendapat dari petugas kepolisian yang bernama Wang tentang kenapa Dr. Liang menghilang. Petugas Wang menjawab bahwa ada yang tidak beres karena tidak ada tanda orang masuk dan keluarganya juga tidak ada yang mengangkat telepon. Kemudian petugas Wang bertanya kepada orang-orang yang berkumpul, apakah ada yang melihat Dr. Liang tadi pagi? Namun semua orang itu tidak ada yang melihatnya. Saat mereka datang untuk mengambil obat, Dr. Liang sudah tidak ada. Dan mereka sudah menunggunya sangat lama. Dari orang-orang itu, Lai Fan yang mengetahui bahwa Dr. Liang diculik, dia merasa bersalah karena dia tidak memberitahukan kebenarannya. Alasannya adalah karena dia tidak mau ikut campur. Kemudian Huang Ji dengan lantang memberitahu petugas Wang bahwa Li Fan katanya melihat sesuatu, sontak membuat Li Fan kaget dan dengan gugup berkata bahwa dia tidak merasa bilang begitu. Setelah itu kepala desa dengan tegas bertanya kepada Lai Fan, apa dia benar-benar melihat Dr. Liang? Namun Lai Fan bersikeras tidak memberitahu kepala desa dan berbalik bertanya, apakah kepala desa mempercayai omongan orang tolol seperti Huang Ji? Dengan penuh percaya diri, Huang Ji menunjuk ke arah pohon dan berkata bahwa dia melihat dengan jelas saat dia pergi menuju ke klinik. Huang Ji melihat sekilas dari kejauhan dan Lai Fan bersembunyi di balik pohon besar itu. Apa? Kau tahu dari mana? Ucap Lai Fan dengan ekspresi cemasnya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seorang pria dewasa menampar wajah Li Fan dan dengan penuh amarah pria itu berkata, dasar brengsek, bisa-bisanya engkau menyembunyikan informasi penting ini. Ternyata yang menampar Li Fan adalah ayahnya. Sambil menahan rasa sakit, Li Fan akhirnya berkata jujur bahwa dia melihat Dr. Liang dibawa beberapa orang. Karena Li Fan ketakutan, jadi dia terpaksa tutup mulut. Apa? Dasar anak sialan. Kenapa engkau tidak bilang dari tadi? Ucap ayah Liang yang semakin marah. Merasa bahwa ini adalah penculikan. Kepala desa menanyakan kepada petugas Wang untuk harus bagaimana. Petugas Wang yang sudah menerima informasi dari seseorang yang menelponnya pun bersiap untuk memeriksanya. Petugas Wang yang baru menerima informasi dari temannya berkata bahwa orang tua Dr. Liang juga menghilang. Mendengar hal itu kepala desa semakin kaget dan mempertanyakan apakah mereka juga diculik. Sambil menarik baju petugas Wang, kepala desa memohon untuk segera menyelamatkan Dr. Liang. Karena Dr. Liang sudah banyak membantu warga desa, namun petugas Wang berpikir sejenak dan menyimpulkan bahwa kasus ini belum tentu berhubungan. Tapi menurutnya siapa yang mau datang ke desa terpencil untuk menculik seorang dokter dan apa tujuan mereka? Namun Huang Ji merasa cemas karena meskipun dia mengetahui lokasi keberadaan penculiknya yang ada di balik gunung, Huang Ji ragu untuk memberitahu kepada polisi karena polisi pasti tidak akan mempercayainya. Huang Ji pun bertekad untuk menyelamatkan Dr. Liang seorang diri. Karena baginya Dr. Liang sudah seperti keluarganya sendiri. Kemudian Huang Ji bergegas untuk pergi, tapi Huang Ji merasa khawatir karena dia harus cepat sebelum para penculik membahayakan Dr. Liang. Huang Ji pun mulai berlari memasuki hutan. Dalam perjalanannya Huang Ji merasa ada yang aneh. Dengan mengaktifkan kekuatannya, Huang Ji melihat ada benayak jebakan di hutan tersebut. Tanpa pikir panjang, dengan cepat Huang Ji melompat dan memanjat ke batang pohon untuk mencabut satu persatu tali dari jebakan itu. Setelah semua talinya tercabut, Huang Ji menarik semua tali itu dan kembali ke permukaan. Dengan sombongnya Huang Ji berkata bahwa kalau bukan karena dia yang datang duluan, polisi mungkin sudah terdeteksi oleh jebakan yang dibuat oleh para penculik. Di tengah kesombongannya, Huang Ji dikagetkan dengan gelombang suara teriakan. Seseorang dari arah tempat Dr. Liang disekap. Dengan yakin dan merasa cemas,
Huang Ji menduga bahwa itu adalah suara dari teriakan Dr. Liang. Dan menurutnya Dr. Liang sedang dalam bahaya dan benar saja para penculik itu sedang menyiksa Dr. Liang dengan mengguyur wajahnya dengan simber air. Kemudian pria yang sedang duduk berkata dan menyuruh Dr. Liang untuk memberitahu mereka di mana Dr. Liang menyembunyikan Golden Buddha. Dengan penuh rasa ketakutan Dr. Liang berkata bahwa dia tidak mengetahui apa-apa karena dulu juga dia dipaksa dan mereka tidak pernah memberitahunya. Mendengar jawaban Dr. Liang, membuat pria yang tadi mengguyurnya sangat marah dan menampar Dr. Liang, kemudian berkata, "Omong kosong, kau bawahan mereka mana mungkin engkau tidak mengetahuinya?" Meskipun begitu Dr. Liang tidak mengetahui apa-apa karena selama dengan mereka, Dr. Liang hanya dipaksa dan tidak pernah diberi uang sepeser pun. Kemudian Dr. Liang berkata, "Bahkan jika kalian membunuhku itu tidak ada gunanya sama sekali." Mendengar penjelasan Dr. Liang, bos dari para penculik itu nampak kesal karena menurutnya dia sudah mengambil langkah yang salah. Karena menurutnya, saat kejadian itu Dr. Liang membantu operasi mereka, si bos berpikir asal bisa menemukan Dr. Liang, dia juga bisa menemukan keberadaan dari Golden Buddha. Tapi sepertinya dugaan dia salah, karena Dr. Liang benar-benar tidak mengetahui apa-apa. Dan menurutnya kedua, pasangan itu benar-benar pandai bersembunyi. Kemudian si bos menyuruh bawahannya untuk membunuh Dr. Liang karena sudah mengetahui keberadaan mereka. Dr. Liang pun jadi semakin ketakutan dan memohon untuk jangan membunuhnya. Namun tanpa diduga Huang Ji sudah menemukan lokasi Dr. Liang dan membunyikan sirine dari pengeras suara yang dia pegang. Sontak suara itu membuat kaget para penculik. Mereka sangat panik karena suara itu berasal dari jebakan yang mereka pasang. Mereka berpikir sudah ada orang yang melewati gunung, dan mereka berniat membunuh Dr. Liang dengan cepat dan meninggalkan tempat ini. Namun perkataan mereka membuat Huang Ji tambah cemas. Dan Huang Ji berpikir bahwa tidak ada cara lain selain turun tangan sendiri. Dan dengan santai Huang Ji berpura-pura melangkah dengan berkata 1212 seperti orang bodoh yang tidak mengetahui apa-apa. Membuat para penculik itu merasa kebingungan. Sambil terus berlagak jadi anak bodoh, Huang Ji membalikan badan dan berhitung dari 1 sampai 4. Si bos yang melihatnya bertanya kepada bawahnya siapa orang itu, bawahannya menjawab bahwa dia tidak tahu. Dr. Liang yang mengetahui yang datang itu adalah Huang Ji. Lantas berkata untuk jangan menyakitinya, karena dia hanya orang bodoh dan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian salah satu bawahan si bos itu berkata bahwa memang benar dia itu hanya anak bodoh yang sangat terkenal di desanya. Namanya Huang Ji. Menanggapi hal itu, si bos berkata, bodoh atau tidak, menurutnya tetap saja tidak bisa dibiarkan. Lalu si bos menyuruh bawahannya untuk menyeret Huang Ji. Saat sedang diseret, Huang Ji menyuruh bawahan si bos untuk melepaskannya karena dia hanya sedang berolahraga. Saat diseret masuk ke dalam, Huang Ji mempertanyakan kenapa Dr. Liang berdarah. Alih-alih menjawabnya, Dr. Liang mempertanyakan kenapa Huang Ji datang ke sini dan berkata, kamu nanti bisa terlibat. Kemudian si bos menyuruh bawahannya yang bernama Xiao Liang untuk cepat membunuh Huang Ji. Xiao Liang pun bergegas mengangkat pisaunya sambil berkata, bodoh, di kehidupan berikutnya pilihlah keluarga yang baik. Namun sebelum Xiao Liang menusukkan pisaunya, dengan cepat Huang Ji menyikut dada Xiao Liang dengan sangat keras, membuat Xiao Liang sangat kesakitan. Dan Huang Ji dengan cepat menjauh dari Xiao Liang. Tak hanya merasa sakit, Xiao Liang juga merasa dirinya sulit untuk bernafas. Temannya yang melihat kejadian itu meremehkan Xiao Liang dengan berkata, dasar tidak berguna, biar aku saja yang melakukannya. Kemudian tanpa ragu, teman Xiao Liang itu melancarkan serangannya ke arah Huang Ji sambil berkata, mati kau. Namun pria itu terkejut, karena dengan mudahnya Huang Ji bisa menangkis serangannya. Kemudian Huang Ji memelintir tangan pria tersebut, membuatnya terlihat kesakitan. Tak sampai di situ Huang Ji mengepalkan tangannya sekuat tenaga dan habemem, Huang Ji memukul wajah pria tersebut dengan sangat keras membuat pria itu mengeluarkan darah. Tak terima dengan apa yang dilakukan Huang Ji terhadapnya. Pria itu sangat marah dan mencoba kembali menyerang Huang Ji dengan pisaunya. Namun dengan cepat Huang Ji menendang tangan pria tersebut membuat pisau yang dipegangnya lepas dan terjatuh. Tidak sampai di situ, Huang Ji mengkarate tangan pria itu dengan sangat keras, membuat pria itu kesakitan. Dan tak berhenti sampai di situ, Huang Ji menendang perut pria itu dengan sangat keras, membuatnya terpental ke belakang. Dan membuat pria itu tersungkur ke lantai, sambil menahan rasa sakit di perutnya. Melihat kejadian itu, si bos sangat marah, dan mempertanyakan kepada pria itu yang diketahui namanya adalah Wang Zhen, tentang apa yang sedang dilakukannya. Sambil menahan rasa sakitnya, Wang Zhen menjawab bahwa tangannya tiba-tiba mati rasa, dan kakinya juga tidak bisa berdiri. Cih, anak ini, ucap si bos itu dengan ekspresi yang sangat kesal.
dan Huang Ji yang sedang mencoba untuk menyelamatkan Dr. Liang dari para penculik. Terlihat dua orang penculik yang sudah dikalahkan oleh Huang Ji. Sambil mengkretekkan lengannya, Huang Ji berpikir bahwa menggunakan kemampuannya untuk melawan seseorang untuk pertama kalinya, dia tidak menyangka akan berjalan dengan lancar. Dalam pertarungan sebelumnya, Huang Ji berpikir bahwa biasanya bahkan seniman bela diri pun yang paling terkenal sekalipun akan merasa berbahaya menghadapi penjahat dengan tangan kosong. Namun menurutnya selama Huang Ji mengamati gerakan otot dan persendian mereka, Huang Ji bisa mengantisipasi semua pergerakan mereka dan merespon dengan cepat. Kemudian dengan penuh percaya diri, Huang Ji menatap tajam pada dua penculik di hadapannya. Sambil merasa takut, pria yang memakai kacamata berkata, "Apa si bodoh ini berpikir bisa melawan kita semua?" Kemudian dengan lantang pria kacamata itu berkata kepada temannya yang bernama Lin Yong untuk menyerang Huang Ji secara bersamaan. Namun Huang Ji mengabaikan perkataan pria kacamata itu dengan berlari menghampiri Dr. Liang untuk mempertanyakan kebenaran perkataan dari Komandan Wang, apa benar mereka semua yang telah menculik Dr. Liang. Alih-alih menjawab, Dr. Liang malah tidak menyangka bahwa Huang Ji bisa mengalahkan dua penjahat sebelumnya seorang diri. Sambil melepas tali yang mengikat tangan Dr. Liang, Huang Ji berkata bahwa dia hanya mengayunkan pukulannya secara acak, dan Huang Ji berjanji akan membawa pulang Dr. Liang dengan selamat. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, pria kacamata dan Lin Yong sudah berada di belakang Huang Ji dan sudah siap untuk menikam Huang Ji dengan pisaunya sambil berkata, "Dasar bodoh, beraninya kau mengabaikan kami." Namun dengan santuy, Huang Ji melirik ke arah mereka dengan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Dan dengan cepat Huang Ji menyikul rusuk mereka dengan sangat keras, membuat mereka berdua kesakitan dan pisau yang dipegang mereka terlepas dan terhempas ke udara. Melihat ada kesempatan, Dr. Liang pun membantu Huang Ji dengan memukul punggung Lin Yong sambil berkata, "Jangan sakiti Huang Ji." Namun Lin Yong menjambak rambut Dr. Liang, membuatnya kesakitan dan berteriak kepada Huang Ji untuk cepat lari dari tempat ini. Di sisi lain, Huang Ji yang terus menghajar si pria kacamata dengan menyikut tangannya membuat si pria kacamata itu kesakitan. Sambil berbicara dalam hatinya bahwa pukulan yang dilancarkan Huang Ji sangat aneh, karena menurutnya pukulan Huang Ji itu biasa, namun menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Dan habem, dengan sangat keras Huang Ji mencengkram kepala si pria kacamata dan menjatuhkannya ke bawah. Kemudian Huang Ji dengan santainya menginjak tangan dari bos para penculik itu. Kemudian Huang Ji dikagetkan dengan kedatangan Komandan Wang beserta pasukannya yang mengatakan bahwa untuk segera menyerah karena tempat ini sudah dikepung. Namun Komandan Wang sangat terkejut melihat semua para penculik sudah tergeletak di lantai dan tidak berdaya. Dengan kekalahannya, si bos dari para penculik itu merasa kesal karena menurutnya dia sudah bekerja keras selama bertahun-tahun dan hampir berhasil. Namun dia dikalahkan oleh seorang bocah idiot. Kemudian setelah mengamankan para penculik, Komandan Wang memberikan segelas air hangat kepada Dr. Liang. Sambil memegang pundak Huang Ji, Komandan Wang mempertanyakan kepada Dr. Liang dengan berkata, "Jadi Huang Ji tersengaja menyelamatkanmu ya?" Sambil memegang gelasnya, Dr. Liang membenarkan pertanyaan Komandan Wang bahwa jika bukan karena Huang Ji, dirinya pasti akan mati. Mendengar hal itu, Dr. Wang sangat bangga kepada Huang Ji. Namun Komandan Wang berpesan kepada Huang Ji untuk kedepannya jangan bertindak gegabah seorang diri. Sambil tersenyum, Huang Ji mengiyakan pesan dari Komandan Wang tersebut. Setelah itu, sambil melirik ke arah para penculik, Komandan Wang mempertanyakan siapa di antara mereka yang bernama Lu Dongmin. Mendengar hal itu, bos dari para penculik itu terkejut dan bertanya-tanya, kenapa polisi ini bisa mengetahui nama aslinya, yang bahkan penduduk di sini dan para penjahat yang dulu sudah tertangkap hanya mengetahui namanya dengan sebutan 4AS. Karena tak ada yang mau menjawab, Komandan Wang memutuskan untuk menyuruh bawahannya membawa mereka ke kantor polisi dan menginterogasinya di kepolisian. Di sisi lain, Huang Ji menawarkan bantuan kepada Dr. Liang untuk membantunya berjalan. Dengan ekspresi yang bahagia, Huang Ji berkata bahwa kakeknya pernah bilang bahwa manusia harus memiliki hati nurani. "Kamu benar, manusia itu harus memiliki hati nurani," ucap Dr. Liang dengan senyum manisnya. Kemudian sebelum pergi, Dr. Liang memanggil Komandan Wang untuk memberitahukan bahwa dia punya sesuatu yang ingin ditanyakan. Kemudian Dr. Liang menjelaskan sebuah rincian tentang pencurian museum beberapa tahun lalu. Menurutnya, semakin kau berpegang teguh pada sesuatu, semakin dalam kau akan tenggelam. Dan menurutnya, kalau saja dia melepaskan hubungannya dengan orang tua angkatnya lebih awal, pasti kehidupannya akan baik-baik saja.
Namun Dr. Liang bertekad untuk memulai hidup baru. Di sisi lain, terlihat Lu Dongbin yang sedang menjelaskan semua alasan kenapa dia berbuat kejahatan. Dan dia mengatakan semuanya dengan jujur demi meringankan hukumannya. Namun salah satu polisi yang menginterogasinya merasa ada yang aneh karena semua bawahan Lu Dongbin mengatakan bahwa Lu Dongbin adalah bosnya. Lu Dongbin pun menjawab bahwa dia dijebak oleh mereka dan meminta polisi untuk percaya perkataannya. Kemudian dari luar ruangan interogasi, Huang Ji yang memperhatikan percakapan mereka berpikir bahwa menurutnya meskipun polisi menemukan kejanggalan, pada akhirnya polisi tidak bisa mengidentifikasi tersangka lainnya dan tidak ada cara untuk mencari lebih jauh. Beberapa jam kemudian, terlihat kakek Huang Ji beserta temannya sedang memanen lobak. Pria yang sedang berdiri berkata untuk melihat ke arah sana. Ternyata mereka melihat polisi yang sedang menangkap orang tua angkat dari Dr. Liang. Kemudian orang tua angkat Dr. Liang mengarahkan polisi ke sebuah waduk di desa untuk melakukan sebuah konstruksi. Komandan Wang merasa aneh dengan uang yang ditemukan di rumah orang tua angkat Dr. Liang yang hanya puluhan ribu yuan, sedangkan seharusnya 4 juta yuan. Tapi mereka malah menyembunyikan patung Buddha emas di waduk. Itulah sebabnya tim polisi datang untuk investigasi. Dengan kekuatannya, Huang Ji mencoba melihat kebenaran dari ayah angkat Dr. Liang. Huang Ji mendapatkan sebuah fakta bahwa ayahnya Dr. Liang mengubur uang yang 3 juta lebih itu di satu lokasi. Mengetahui fakta itu, Huang Ji berasumsi bahwa mereka akan mengambilnya ketika sudah bebas. Namun menurutnya mereka tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Setelah itu, tim konstruksi sudah mendapatkan kotak tempat patung Buddha emas itu disimpan. Dan terlihatlah patung Buddha emas itu yang masih utuh. Salah satu petugas dari museum berkata bahwa ini benar-benar patung Buddha emas yang sudah dicuri selama bertahun-tahun. Namun Komandan Wang yang melihatnya merasa aneh. Menurutnya itu seperti terbuat dari tembaga. Mendengar pernyataan itu membuat kakek petugas museum tertawa. Karena dari luar memang terlihat seperti tembaga. Namun berat volume sebenarnya sama dengan berat volume dari sebuah emas. Kemudian dengan kekuatannya Huang Ji mencoba mencari tahu. Menurutnya patung itu beratnya lebih dari sebuah emas. Tak hanya itu, ada juga bahan lainnya seperti besi, silikon, tungsten, dan beberapa elemen yang tidak diketahui. Namun setelah mencari lebih jauh, Huang Ji terkejut. Ternyata salah satu elemennya terbuat dari peradaban alien dan ada semacam mesin yang sangat rumit. Selain itu, patung itu dibawa oleh pengamat bulan dan dikirimkan kepada seorang biksu India bernama Jio Tisido. Setelah itu, tim konstruksi segera menggotong patung itu untuk dibawa ke dalam truk. Huang Ji yang melihat itu merasa kecewa karena dia jadi tidak bisa mencari informasi lebih jauh lagi dari patung Buddha emas tersebut. Sambil terus melihat kepergian dari patung Buddha itu, Huang Ji berpendapat bahwa ternyata alien pernah ke bumi dan bahkan meninggalkan ciptaannya. Namun Huang Ji bertanya-tanya apa tujuan para alien itu sebenarnya. Kemudian Huang Ji berpikir kalau dia ingin mengetahui lebih lanjut tentang alien, dia tidak bisa terus tinggal di desa. Dan dengan yakin Huang Ji harus pergi ke kota untuk mendapatkan informasi lainnya. Saat malam harinya, terlihat Huang Ji dengan sekopnya sedang menggali tanah di tempat pemakaman. Dan Huang Ji menemukan sebuah koper. Huang Ji yakin bahwa di dalamnya adalah uang senilai 3 juta yuan yang telah dikubur oleh orang tua angkatnya Dr. Liang. Sambil membuka jaketnya, Huang Ji sangat terbantu dengan kekuatan yang dimilikinya karena dengan kekuatan miliknya dia bisa mengetahui lokasi tempat dikuburnya uang tersebut. Dan dengan kekuatannya juga, Huang Ji tidak akan kesulitan untuk membuka kata sandi dari koper tersebut. Huang Ji pun sangat senang melihat semua uang itu. Dan dia tak akan ragu-ragu untuk mengambil semua uang itu. Karena menurutnya jika dia ingin pergi ke kota, dia harus memiliki uang. Dan uang 3 juta ini hanyalah modal awal. Namun Huang Ji memikirkan masalah utamanya tentang bagaimana caranya untuk meyakinkan kakeknya supaya mendapatkan izin keluar. Karena sedari dulu kakeknya hanya menganggap Huang Ji anak yang bodoh. Namun Huang Ji mendapatkan sebuah ide untuk meyakinkan kakeknya, yaitu dengan alasan ingin melanjutkan sekolahnya yang dulu sempat tertunda karena faktor IQ yang rendah. Sambil mengangkat koper itu, Huang Ji berkata bahwa besok dia akan berkeliling desa untuk mencari uang. Namun, saat akan membawa koper tersebut, terlihat kaki Huang Ji tergelincir. Kemudian Huang Ji terjatuh. Huang Ji berkata bahwa koper dengan jumlah uang 3 juta yuan ini sangat berat.
Mungkin beratnya hampir 100 pon dan sangat disayangkan karena roda-roda dari koper tersebut rusak. Karena kesusahan untuk menyeretnya, Huang Ji pun berniat untuk menyembunyikannya terlebih dahulu di tempat aman. Terlihatlah Huang Ji yang sangat kesusahan untuk mengangkat koper tersebut. Kemudian saat pagi harinya, melihat wajah Huang Ji yang terlihat lesu, kakeknya berkata, apakah semalam Huang Ji bergadang? Namun Huang Ji menjawab bahwa dia baik-baik saja, hanya tidurnya kurang baik. Setelah sarapan, kemudian Huang Ji pergi untuk mencari orang yang bisa membantunya membawa ke kota. Dan dengan kekuatannya, Huang Ji mulai menyelidiki orang-orang yang akan pergi ke kota, dimulai dari para petani, dan selanjutnya Komandan Wang. Namun pencariannya sia-sia, karena semua orang yang dia selidiki tak ada seorang pun yang akan pergi ke kota. Bahkan Komandan Wang yang sudah pernah pergi ke kota tidak ingin kembali lagi ke sana. Dengan perkataan Komandan Wang tersebut, Huang Ji jadi bertanya-tanya, apakah kota itu tempat yang menakutkan? Namun di tengah-tengah keputusasaannya, Huang Ji mendapatkan informasi yang sangat bagus dari penglihatannya terhadap kepala desa. Beberapa hari kemudian, terlihat kepala desa itu sangat senang karena kedatangan anaknya bernama Su Lingling beserta pacarnya bernama Zheng Xuan yang baru saja pulang dari kota. Terlihat Huang Ji yang sedang mengawasi mereka bertiga dari balik pohon. Huang Ji berkata bahwa dia hampir lupa kalau ada Su Lingli, karena Lingli dulu belajar di Shanghai dan kemudian bekerja di sana. Karena Lingli orang yang baik, Huang Ji dengan yakin berasumsi kalau Lingli pasti bisa membantunya untuk pergi ke kota. Namun saat Huang Ji mencari tahu tentang Zheng Xuan, Huang Ji jadi insecure. Karena dibanding dengan uang 3 juta yang dimilikinya, itu sama sekali tidak ada apa-apanya dengan Zheng Xuan yang mempunyai 70.000 Bitcoin dan uang 1 juta dolar. Melihat semua itu sambil berjalan mengikuti mereka, Huang Ji berkata bahwa dia juga bisa belajar pengetahuan dan memindai keterampilan seseorang. Dan dengan kemampuannya, dia juga pasti bisa mempelajari teknik peretasan. Namun sayangnya kemampuannya terbatas. Dia hanya bisa memahami ingatan 1 detik untuk 1 waktu. Dan kemampuannya hanya bagus untuk membaca buku. Kemudian saat Huang Ji sudah di depan pintu, Su Lingling yang sedang duduk dengan ramah menyuruh Huang Ji untuk masuk. Kemudian Su Lingling memperkenalkan Zheng Xian yang merupakan pacarnya kepada Huang Ji. Dan Huang Ji bisa memanggilnya dengan sebutan paman. Huang Ji dan Zheng Xuan pun saling berkenalan. Kemudian Su Lingling berbisik kepada Zheng Xuan untuk memberitahukan bahwa Huang Ji itu mempunyai cacat intelektual dan menyuruhnya untuk memperlakukan Huang Ji dengan baik. Setelah Huang Ji menceritakan tentang putus sekolahnya saat SMP kepada Su Lingling, kemudian Huang Ji mengundang keluarga Su Lingling untuk makan bersama di rumahnya. Di tengah-tengah makan mereka, kepala desa meminta bantuan Zheng Xuan untuk memperbaiki TV-nya yang sudah rusak. Karena mengetahui Zheng Xuan adalah ahli dalam memperbaiki mesin. Dan dengan ramah Zheng Xuan mengiyakannya. Terlihat Zheng Xuan mulai akan memperbaiki TV-nya. Zheng Xuan berkata bahwa TV ini sudah versi lama. Dan dia berharap kerusakannya bukan di perangkat keras, karena akan sulit untuk mencari suku cadangnya. Kemudian saat sedang memperbaiki TV-nya, Huang Ji pun muncul dan memuji Zheng Xuan bahwa dia sangat hebat. Zheng Xuan dengan rendah hati berkata bahwa ini bukan apa-apa, dia hanya memperbaikinya sementara karena TV-nya sudah sangat tua dan berharap kepala desa untuk membeli TV baru. Saat Zheng Xuan sedang mencari recordernya, tiba-tiba Huang Ji menemukannya dan memberikannya kepada Zheng Xuan. Dan saat akan mensolder, Zheng Xuan merasa terkejut karena Huang Ji tiba-tiba membawakan komponen yang dibutuhkan. Zheng Xuan merasa heran kepada Huang Ji, kenapa Huang Ji bisa tahu betul komponen yang dibutuhkannya. Saat TV-nya sudah selesai diperbaiki, Zheng Xuan bertanya kepada Huang Ji, apakah sebelumnya dia pernah memperbaiki TV. Namun Huang Ji menjawab bahwa dia belum pernah. Karena masih penasaran, Zheng Xuan mempertanyakan kenapa Huang Ji bisa tahu komponen yang dibutuhkan Zheng Xuan. Dengan santai Huang Ji menjawab bahwa dia hanya memperhatikan saat Zheng Xuan membongkar TV-nya dan mengingat semua urutan komponennya. Mendengar jawaban Huang Ji, Zheng Xuan masih merasa ada yang aneh. Meskipun benar dia melihat proses membongkarnya, namun orang biasa akan sedikit kesulitan untuk mengingatnya. Tapi Huang Ji bisa dengan tepat mengingatnya. Kemudian Zheng Xuan menguji Huang Ji demi melepas rasa penasarannya dengan menyuruh Huang Ji untuk merakit ulang sebuah komponen yang baru saja Zheng Xuan bongkar. Dan dengan sukarela Huang Ji berkata bahwa dia akan mencobanya.
Kemudian Zheng Xuan dikagetkan dengan kecepatan yang diperlihatkan oleh Huang Ji. Menurutnya, ini kali pertama dia melihat orang seperti Huang Ji. Setelah selesai merakitnya, sambil tersenyum, Huang Ji mempertanyakan kepada Zheng Xuan apakah perakitannya sudah benar. Kemudian dalam hatinya Zheng Xuan berkata bahwa Huang Ji bukan cacat intelektual, melainkan dia itu anak yang sangat jenius. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Ling Ling datang dan mempertanyakan apakah TV-nya sudah diperbaiki. Kemudian Zheng Xuan menjawab bahwa TV-nya sudah selesai diperbaiki dan Huang Ji juga ikut membantu. Bahkan Huang Ji bisa merakit laptop yang baru saja dibongkar dengan benar. Sambil meluk Zheng Xuan, Ling Ling mempertanyakan kepada Huang Ji sejak kapan Huang Ji mempunyai kemampuan memperbaiki mesin. Dan Zheng Xuan juga berkata bahwa bakat luar biasa yang dimiliki Huang Ji sangat disayangkan jika Huang Ji masih tinggal di desa dan mencoba mengajak Huang Ji untuk pergi ke kota. Kemudian Ling Ling juga menawarkan Huang Ji untuk melanjutkan sekolahnya di Shanghai. Sambil memegang pundaknya, Huang Ji menjawab bahwa dia sebenarnya sangat ingin, namun dia masih harus meminta izin dari kakeknya. Kemudian Ling Ling menarik tangan Huang Ji untuk meminta izin kakeknya, karena menurut Ling Ling akan sia-sia bakat luar biasa yang dimiliki Huang Ji jika terus tinggal di desa. Namun pikiran Huang Ji berbeda dengan Su Ling Ling, karena menurutnya meskipun itu benar, tidak akan mudah untuk meyakinkan kakeknya. Dan benar saja, saat mendengar semua perkataan mereka, kakek Huang Ji dengan tegas menentang keinginan mereka. Dan Huang Ji pun sudah menduganya bahwa ini tidak akan semudah yang dibayangkan. Dan kepala desa yang sedang membujuk kakeknya Huang Ji untuk mengizinkan Huang Ji pergi sekolah ke kota. Namun kakeknya Huang Ji masih kekeh dengan pendiriannya, karena menurutnya saat sekolah dulu Huang Ji selalu dibully, dan si kakek masih mengkhawatirkan soal itu. Namun Zheng Xuan mencoba meyakinkan kakek Huang Ji dengan berkata sekarang situasinya sudah berbeda, karena Huang Ji ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia mampu merakit ulang laptop yang baru saja dibongkar dalam waktu yang sangat cepat. Namun si kakek masih tidak percaya, karena selama yang dia tahu, Huang Ji tidak pernah sama sekali mengotak-atik barang-barang di rumah atau membongkar apapun sebelumnya. Kemudian sambil terus meyakinkan si kakek, Zheng Xuan mengatakan meskipun Huang Ji mempunyai cacat intelektual ringan, berdasarkan penilaiannya justru orang-orang seperti Huang Ji sering memiliki kelebihan yang luar biasa. Dan Zheng Xuan akan membuktikannya dengan menyuruh Huang Ji merakit ulang laptop yang dipegangnya. Kemudian terlihatlah Huang Ji yang sedang bersiap untuk merakit ulang komponen laptopnya. Dan kepala desa yang melihatnya merasa sedikit khawatir, karena menurutnya bahkan Komandan Wang yang paling akrab dengan mesin saja tidak akan bisa melakukannya. Dan dalam sekejap saja Huang Ji bisa langsung menyelesaikan perakitannya. Si kakek yang melihatnya langsung masih percaya tidak percaya, karena menurutnya saat Huang Ji melakukannya itu sangat berbeda dengan saat dia memperhatikan ladang. Dalam hal ini Huang Ji sangat fokus dan energik, dan ini hal pertama yang si kakek lihat saat Huang Ji benar-benar serius dalam melakukan suatu hal. Kemudian sambil mengelus kepalanya Huang Ji, si kakek akhirnya mengakui kehebatannya Huang Ji dan dengan sukarela mengizinkan Huang Ji untuk bersekolah di kota. Namun si kakek mempertanyakan kepada Zheng Xuan bagaimana caranya Huang Ji bisa masuk sekolah lagi, sedangkan dia tidak lulus saat ujian masuk SMA. Namun dengan santai, Zheng Xuan menjawab bahwa dia tahu sebuah sekolah tinggi teknik yang bisa membantu Huang Ji. Sambil terus merasa tidak yakin karena Huang Ji itu dulunya dicap anak idiot, si kakek sekali lagi menanyakan apakah Huang Ji benar-benar akan mendapatkan ijazah. Kemudian kepala desa menjawab untuk jangan khawatir karena Su Ling Ling dan Zheng Xuan akan membantu Huang Ji semaksimal mungkin. Namun si kakek masih khawatir karena menurutnya kota adalah tempat yang besar dan khawatir Huang Ji tidak bisa beradaptasi. Mendengar kekhawatiran kakeknya, Su Ling Ling menanyakan kepada Zheng Xuan tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Zheng Xuan berkata bahwa ini bukan tentang keharusan Huang Ji bersekolah, melainkan sangat disayangkan jika kemampuan yang dimiliki Huang Ji tidak bisa dikembangkan. Kemudian Huang Ji memegang tangan kakeknya dan berkata bahwa jika kakeknya tidak mengizinkan dia pergi, maka Huang Ji tidak akan pergi dan akan tinggal bersamanya selamanya. Mendengar hal itu, kakek Huang Ji sangat terharu dengan perkataannya Huang Ji. Namun dalam hatinya bertanya-tanya, karena selama dia membesarkan Huang Ji, tidak ada hal yang bisa dicapai Huang Ji, dan si kakek merasa jika Huang Ji terus bersamanya, menurutnya itu hanya akan membuat Huang Ji menjalani hidup tanpa tujuan. Bahkan menurutnya,
Karena si kakek hanya bisa bertani, jadi tidak akan ada yang bisa diajarkan untuk Huang Ji. Dan si kakek berpikir, apakah cucunya ini benar-benar memikirkan masa depan? Setelah memikirkan semuanya, akhirnya si kakek buka mulut dengan berkata bahwa Huang Ji tidak boleh terus tinggal bersamanya. Sambil merangkul pundaknya, si kakek berkata bahwa Huang Ji harus keluar, belajar sesuatu yang berharga dan membuat masa depan yang cerah. Sambil menegaskan bahwa ini adalah kesempatan bagi Huang Ji untuk mengembangkan bakatnya. Kemudian mereka pun saling berpelukan, dan si kakek menyarankan Huang Ji untuk harus belajar dengan giat. Huang Ji menjawab bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Sambil terus menangis, Huang Ji merasa menyesal karena dia telah memanfaatkan kelemahan kakeknya yang punya rasa selalu merasa bersalah kepada Huang Ji. Namun menurutnya ini jalan satu-satunya supaya si kakek bisa mengizinkan Huang Ji untuk pergi. Kemudian Huang Ji berniat akan belajar kedokteran supaya bisa menyembuhkan penyakit kakeknya. Dan Huang Ji juga bertekad untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu mencari tahu tentang alien. Kemudian terlihatlah sebuah kereta cepat yang akan segera berhenti di sebuah stasiun. Dan terlihatlah Huang Ji beserta Zheng Xuan dan Sung Lingli yang baru saja keluar dari kereta tersebut. Sambil berjalan, Huang Ji berkata, "Jadi ini adalah kota ya?" Kemudian Zheng Xuan menyuruh Huang Ji untuk terus mengikutinya supaya tidak tersesat. Kemudian tibalah mereka di depan pintu sebuah apartemen mewah, dan Zheng Xuan menjelaskan bahwa Huang Ji akan tinggal di sini. Dan Zheng Xuan berkata bahwa nantinya juga akan ada orang yang menjaga dan mengajari Huang Ji. Namun setelah dipikir-pikir, Zheng Xuan merasa akan lebih baik jika kamarnya terpisah, karena menurutnya tinggal satu kamar akan merasa tidak nyaman. Mendengar hal itu, Su Lingling merasa marah, karena menurutnya Zheng Xuan takut ketahuan jika dirinya akan berencana membawa wanita lain. Dengan gugup, Zheng Xuan menjawab bahwa itu tidak akan mungkin. Namun dalam hatinya Zheng Xuan berkata bahwa alasan utamanya adalah dia tidak ingin ada yang tahu kalau pekerjaan sebenarnya adalah seorang peretas. Namun tiba-tiba Su Lingli mendapat telepon dari manajernya bahwa dia harus segera pergi bekerja. Huang Ji dan Zheng Xuan yang mendengarnya bertanya-tanya dan berkata, "Apa kau sudah punya jadwal kerja?" Sambil berpamitan, Su Lingli berkata bahwa dia harus segera pergi ke kantor dan menyuruh Zheng Xuan untuk menjaga Huang Ji dengan baik. "Tentu saja," ucap Zheng Xuan sambil melambaikan tangannya. Setelah itu, Zheng Xuan mengantarkan Huang Ji ke depan pintu kamarnya. Dan Zheng Xuan menanyakan kepada Huang Ji apakah Huang Ji tidak keberatan untuk tinggal terpisah. Huang Ji menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Sambil melihat ke arah Zheng Xuan, dalam hatinya Huang Ji berkata bahwa antara dirinya dan Zheng Xuan mempunyai rahasia masing-masing, dan ini akan lebih baik menurutnya. Kemudian sambil memegang tali tasnya, Huang Ji berkata bahwa sebelum dia datang ke sini, di jalan Huang Ji melihat toko buku Xinhua dan menanyakan apakah Huang Ji bisa pergi ke sana. "Tentu saja, aku akan menemanimu," ucap Zheng Xuan. Dan terlihatlah mereka berdua sudah tiba di depan gedung toko buku Xinhua tersebut. Di dalam toko tersebut terlihat Huang Ji sangat bahagia dengan buku yang akan dia ambil. Zheng Xuan yang melihat itu berkata bahwa buku itu sepertinya bagus, sambil menyuruh Huang Ji untuk mencoba membacanya. Saat Zheng Xuan memperhatikan Huang Ji yang sedang membaca buku, dia sangat kagum terhadap Huang Ji, karena menurutnya setelah lebih dari setengah jam Huang Ji masih tetap fokus dan tidak bergerak sedikit pun. Dan menurutnya kesabaran Huang Ji sangat bagus. Setelah beberapa jam, Huang Ji yang melihat Zheng Xuan mengantuk berkata bahwa dia akan sedikit lebih lama di sini. Karena itu Huang Ji menyuruh Zheng Xuan untuk pergi kalau bosan menunggu Huang Ji di sini. Sambil menguap, Zheng Xuan pun mengiyakannya, dan Zheng Xuan juga berkata bahwa dia akan menjemput Huang Ji nanti. "Baiklah," ucap Huang Ji dengan penuh rasa bahagia. Sambil melihat kepergian Zheng Xuan, Huang Ji berkata dalam hatinya bahwa ini adalah saatnya bagi dia untuk keluar dan mengambil barang itu. Di sebuah stasiun bawah tanah, terlihatlah orang-orang yang sedang berjalan termasuk Huang Ji. Huang Ji pun melihat sebuah denah dari tempat stasiun kereta bawah tanah tersebut. Kemudian Huang Ji terlihat senang. Setelah mengaktifkan kekuatannya, dia mendapatkan sebuah informasi dari denah tersebut tentang sebuah tempat, yaitu pusat penyortiran surat kota. Huang Ji pun pergi ke resepsionis tempat penyortiran tersebut. Sambil memperlihatkan ID-nya, Huang Ji menanyakan apakah ada paket yang dikirim 2 hari yang lalu dari desa Huajuan. Si resepsionis menjawab bahwa paketnya baru saja tiba 1 jam yang lalu. Karena paketnya cukup berat, Huang Ji pun berniat meminjam sebuah troli ke si resepsionis.
Dan terlihatlah Huang Ji dengan trolinya sedang membawa paket yang baru saja diambilnya. Kemudian Huang Ji melambaikan tangannya untuk memberhentikan taksi. Setelah itu terlihat Huang Ji sedang duduk di sebuah sofa. Ternyata paketnya itu adalah uang yang dia temukan dulu di desa. Huang Ji berkata, sebelum keberangkatannya dia sudah mengirim terlebih dahulu koper tersebut. Dan karena uangnya sudah dia dapat, Huang Ji berniat untuk melihat-lihat sebuah apartemen. Terlihatlah Huang Ji yang begitu sangat arogan setelah tiba di depan gedung apartemen yang bernama Apartemen Platinum. Huang Ji pun masuk ke lobi dari apartemen tersebut dan menanyakan ke resepsionis bahwa dia ingin melihat-lihat apartemennya. Kemudian terlihat seorang wanita berambut merah yang sedang merokok. Wanita itu memperhatikan Huang Ji dan bertanya-tanya, apakah dia seorang pengunjung? Huang Ji menjelaskan bahwa dia yang menelepon sebelumnya. Wanita itu pun memverifikasi dengan berkata, apa kau yang ingin menyewa unit dengan 4 kamar tidur dan 2 ruang keluarga? Huang Ji pun membenarkannya. Lalu si wanita perokok itu menyuruh Huang Ji untuk menyukitinya. Namun dalam hatinya wanita itu sangat males melayani Huang Ji karena penampilannya yang seperti gelandangan dan berniat untuk menipu Huang Ji. Kemudian wanita itu memperlihatkan sebuah kamar dan berkata bahwa kamarnya tidak hanya luas, tetapi juga mendapatkan pencahayaan alami dan harga sewanya 5.000 yuan per bulan. Namun dengan kekuatannya Huang Ji bisa tahu bahwa tempat ini sudah tidak dihuni 7 bulan. Banyak nyamuk, bahkan penyewa sebelumnya bunuh diri di kamar ini. Kemudian dengan tegas Huang Ji berkata bahwa ini adalah teknik marketing yang bagus. Kau menjelaskan kamar hantu seperti layaknya istana. Dan aku sudah tahu kamar ini sudah kosong selama berbulan-bulan. Mendengar hal itu, si wanita terkejut dan mempertanyakan bagaimana kau bisa tahu. Alih-alih menjawab, Huang Ji menunjuk ke atas dan berkata bahwa di lantai atas ada kamar yang jauh lebih baik. Kenapa kau tidak menunjukkannya kepadaku? Ucap Huang Ji. Mendengar hal itu, si wanita tiba-tiba sangat terkejut dan berkata dalam hatinya kenapa dia bisa tahu ruangan kerja sampingannya. Karena ruangan itu bahkan tidak didaftarkan secara publik. Setelah itu terlihatlah Huang Ji mengeluarkan 1 gepok uang dari kantong celananya. Sambil memegang uang itu Huang Ji berkata, cukup basa-basinya, nih uang 100.000 yuan. Ambil ini dan bawa aku ke kamar terbaik yang kau miliki, ucap Huang Ji. Tentu saja tuan, aku akan mengantarkanmu sekarang, ucap wanita perokok itu dengan sangat kegirangan. Memang ya coy, uang itu bisa merubah sifat dari seseorang. Kemudian dengan ramah, si wanita perokok itu menuntun Huang Ji untuk mengarahkan ke kamarnya. Dalam hatinya wanita itu berpikir apakah Huang Ji adalah tuan muda dari konglomerat. Tapi dia merasa aneh kenapa Huang Ji bisa mengetahui semua informasi ruangan miliknya. Tibalah mereka di depan pintu kamar yang sangat mewah. Kemudian si wanita itu mempertanyakan pendapat tentang ruangan tersebut. Huang Ji menjawab, boleh juga. Kemudian sambil mengikuti Huang Ji ke kamarnya, si wanita itu berkata, jika kau tertarik, kau bisa bersantai di ruangan lainnya juga. Dan habuk, tanpa basa-basi, Huang Ji langsung menutup dan mengunci pintu kamarnya, membuat si wanita itu terjedot. Dan Huang Ji berkata, terima kasih, kau bisa pergi sekarang juga. Kemudian terlihat Huang Ji sedang duduk sambil melihat HP-nya. Huang Ji berkata bahwa untuk masalah tempat sudah beres dan sekarang tinggal membeli komputer dengan spesifikasi tinggi. Setelah itu terlihat abang-abang kurir yang sedang membawa sebuah paket dengan jumlah banyak. Para kurir itu saling bertanya-tanya apakah mereka semua juga membawa suku cadang komputer. Dan salah satu abang kurir bertanya tentang orang yang memesan suku cadang komputer ini dengan menyuruh untuk membeli di toko yang berbeda dan dengan model yang juga berbeda. Kemudian terlihatlah Huang Ji yang sedang menyambut kedatangan para kurir tersebut. Kemudian terlihatlah wanita pemilik apartemen itu yang sedang mengintip Huang Ji. Wanita itu bertanya-tanya apa yang direncanakan oleh tuan muda ini. Setelah itu Huang Ji di dalam ruangannya dengan cepat membongkar semua paketnya dan langsung merakit semua komponen tersebut. Dan dalam waktu singkat, setup komputernya sudah selesai. Huang Ji pun merasa senang karena ini adalah pertama kalinya menggunakan komputer. Namun saat pertama kali mengoperasikan komputernya, Huang Ji merasa sedikit kikuk. Karena menurutnya teori dengan praktek itu sungguh hal yang berbeda. Setelah itu, saat Huang Ji mulai mencari tahu informasi tentang alien, Huang Ji merasa pusing karena begitu banyak informasi yang masuk ke dalam pikirannya. Dan saat Huang Ji mulai mencari satu persatu informasi dari alien, Huang Ji merasa jengkel karena semua informasi tersebut semuanya tidak berguna. Kemudian Huang Ji mencoba mencari tahu dengan judul alien, ruang angkasa, dan bulan. Dan akhirnya Huang Ji mendapatkan sebuah informasi yang berguna, yaitu alien di sisi jauh bulan.
dan ada kapal luar angkasa berlabuh di bulan. Kemudian Huang Ji menemukan salah satu streamer dengan nama akun Nami Nitro Gold yang telah banyak mengupload banyak sekali konten tentang alien. Karena penasaran dengan kekuatannya, Huang Ji mencari tahu orang tersebut. Dan Huang Ji mendapatkan informasi bahwa orang tersebut sedang online di warnet Star Diamond, Terminal 112 di Jinmen, dan mempunyai saldo 15 yuan. Namun Huang Ji sangat kecewa dengan informasi yang dia dapat itu. Dan Huang Ji merasa karena orang tersebut tidak menggunakan nama aslinya, malah menggunakan nama orang lain. Karena penasaran, Huang Ji mencoba membalas postingannya dan juga mencoba mengirim pesan pribadi kepadanya. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Huang Ji merasa jenuh karena orang tersebut tidak membalas pesannya. Karena terlalu lama menunggu dan sebentar lagi dia mau makan malam, Huang Ji pun berniat untuk mengirim permintaan pertemanan pada akunnya. Namun usahanya gagal karena akun tersebut menolak pertemanannya. Huang Ji pun semakin kesal dan jengkel. Kenapa permintaan pertemanannya langsung ditolak? Namun Huang Ji tidak menyerah. Dengan senyum jahatnya, Huang Ji berniat untuk meretas akun orang tersebut supaya bisa menerima permintaan pertemanannya. Dalam sekejap, Huang Ji langsung bisa masuk ke akun milik orang tersebut dan langsung mengirim sebuah pesan bahwa Huang Ji tertarik pada alien dan ingin mempertanyakan tentang teori yang digunakan orang tersebut. Huang Ji pun sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan pesan balasan dari orang tersebut. Namun setelah melihat pesan balasannya, Huang Ji sangat kecewa karena semua pesan balasan dari orang itu semuanya adalah perkataan maki-maki yang ditujukan kepadanya. Namun yang membuat Huang Ji semakin terkejut adalah sebuah informasi yang dia dapat dari semua pengguna di internet yang saling bermusuhan. Huang Ji pun terdiam sejenak sambil melihat pesan balasan dari orang itu. Kemudian Huang Ji memberi sebuah pilihan untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur. Karena Huang Ji sudah tahu banyak tentangnya dan menanyakan apakah dia mengenal Doan B6666. Namun balasannya sangat mengkambingkan. Huang Ji pun merasa capek meladeni tingkah laku orang tersebut dan berpikir sepertinya dia sudah salah memilih orang. Kemudian Huang Ji berniat untuk menggunakan kemampuannya kepada orang tersebut dan menyuruh orang tersebut melakukan panggilan video. Dan terlihatlah wajah dari seseorang tersebut. Pria berambut kuning itu menyapa Huang Ji dan bertanya kenapa Huang Ji mematikan kameranya. Saat Huang Ji mencoba menggunakan kemampuannya, Huang Ji merasa aneh karena dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun selain gelombang elektromagnetik. Dan Huang Ji berpendapat bahwa kemampuannya hanya bisa digunakan dengan melihat secara langsung. Kemudian Huang Ji bertanya dari mana argumennya tentang alien dan bagaimana pria berambut kuning itu tahu kalau astronot AS melihat alien. Dengan santai pria itu menjelaskan bahwa dia menemukannya dalam file rahasia FBI tentang bencana yang disebabkan oleh alien dan mereka bekerja sama dengan Amerika Serikat membantu mengembangkan senjata. Area 51 bahkan memiliki pangkalan bawah tanah. Awal mula Huang Ji merasa tertarik dengan penjelasannya. Namun setelah pria itu menjelaskan bahwa sebenarnya Amerika tidak pernah mendarat di bulan, Huang Ji pun mulai jengkel dan gelisah. Pria itu terus menjelaskan bahwa bulan tak mempunyai air. Bagaimana bisa jejak kaki itu begitu jelas dan bayangan yang nampak jelas. Karena merasa makin ngawur, Huang Ji pun langsung mematikan komputernya. Huang Ji berpikir bahwa pria itu hanya omong kosong karena menurutnya sudah jelas pendaratan di bulan sudah dikonfirmasi dan itu nyata adanya. Kemudian Huang Ji berencana untuk pergi makan malam. Tempat pun berpindah ke toko buku Xinhua. Terlihatlah Huang Ji yang sedang membawa banyak buku ditemani Zheng Xuan. Zheng Xuan bertanya apakah Huang Ji akan bisa membaca semua buku itu. Huang Ji menjawab bahwa dia pasti bisa. Dalam perjalanannya Huang Ji berpikir bahwa untuk saat ini dia harus mengesampingkan tentang alien dan fokus untuk belajar. Karena menurutnya Huang Ji masih kurang dalam ilmu dasar dan perlu mengejar dengan cepat. Dan Huang Ji yang tengah fokus belajar dari buku-buku yang sudah dia beli di toko buku Xinhua lalu. Tiba-tiba Huang Ji merasa terkejut senang. Karena setelah selesai membaca bukunya, semua pengetahuan tertanam tegas di pikirannya dan tidak perlu membaca untuk kedua kalinya. Setiap informasi yang Huang Ji dapat secara otomatis disimpan di otaknya, seperti memori fotografi yang bahkan lebih jelas daripada itu. Dan walaupun Huang Ji kehilangan ingatannya, asal kemampuannya masih ada, Huang Ji bisa dengan cepat memulihkan semuanya. Selain itu, saat merekam informasi, Huang Ji juga menangkap metode praktis untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Tidak hanya itu, Huang Ji juga bisa menangkap gaya gravitasi dari sebuah benda. Contohnya lemari yang dia lihat saat ini. Jika lemari pakaian dipindahkan ke tempat lain, gaya gravitasi akan berubah. Bahkan perbedaan yang sangat kecil ini tidak luput dari matanya. Kemudian Huang Ji mengambil buku yang berjudul Pondasi Fisika.
Sambil rebahan, Huang Ji membaca buku tersebut. Menurutnya dengan belajar, dia tidak hanya dapat memperoleh informasi, tetapi dia juga dapat mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan dari kemampuannya. Keesokan harinya, terlihat Zheng Xuan yang baru bangun dari tidur sedang membuka pintu. Sambil menguap, dia berkata bahwa dia bergadang lagi. Kemudian Zheng Xuan mengetuk pintu kamar Huang Ji untuk mengajaknya sarapan. Huang Ji menjawab bahwa dirinya sudah makan dan menyuruh Zheng Xuan untuk masuk saja karena pintunya tidak dikunci. Begitu masuk, Zheng Xuan sangat terkejut melihat Huang Ji yang sudah membaca buku pagi-pagi begini. Namun dengan rendah hati Huang Ji berkata bahwa dia tidak banyak belajar sebelumnya, jadi dia harus bekerja keras. Sambil merangkul pundaknya Huang Ji, Zheng Xuan memberikan motivasi dengan berkata, teruslah belajar dan berjuang untuk sukses dalam hidup, agar kau dapat membuat kakekmu bahagia. Dan Zheng Xuan berkata bahwa dia harus pergi sekarang, dan setelah makan siang, dia akan menjemput Huang Ji untuk mengunjungi sekolahnya Huang Ji. Huang Ji pun mengiyakannya. Kemudian sambil merapikan bukunya, Huang Ji berkata bahwa sebenarnya Huang Ji sudah membaca buku teknik mesin dalam semalam. Tapi dia tidak ingin memberitahu Zheng Xuan tentang hal itu. Namun Huang Ji tidak menyangka karena buku kedokteran itu sangat mahal seharga 100.000 yuan. Tapi demi menyembuhkan kakeknya dan memperkuat tubuhnya, menurutnya buku tersebut sangatlah penting. Dan menurutnya juga meskipun pengobatan barat modern telah memiliki sistem penelitian yang komprehensif tentang tubuh manusia, namun jika dilihat dari sudut pandang pengobatan Tiongkok, maka akan ditemukan misteri yang tak terbatas. Sambil membaca buku tersebut, Huang Ji berpendapat, selain dari 409 titik akupuntur yang saat ini diakui dalam pengobatan Tiongkok, itu hanya mewakili dari setengahnya saja, karena sebenarnya masih banyak yang belum ditemukan. Selain itu, mengenai meridian, selain 12 meridian utama, 15 pembuluh darah penghubung, dan 8 meridian luar biasa, Huang Ji dapat merasakan 9 meridian tersembunyi, bersama dengan lebih dari 20 pembuluh darah cabang. Di antara mereka, meridian tersembunyi ini adalah yang paling mudah diidentifikasi dan menjadi meridian utama atau yang biasa disebut meridian ilahi yang berisi lusinan. Titik akupuntur yang tidak disebutkan namanya, yang terkait dengan organ dalam. Dengan lebih selusin titik akupuntur yang terus bergeser posisinya. Tidak seperti 12 meridian utama, meridian ini tidak melibatkan qi dan aliran darah. Yang menjelaskan meridian ini belum didokumentasikan sepanjang sejarah. Dan meridian ini terutama memfasilitasi transmisi sinyal neuroelektrokimia di 5 organ internal, berfungsi sebagai platform untuk mengendalikan fungsi organ. Sebuah ilustrasi dari seorang atlet. Coba pikirkan apa yang membedakan atlet elit dengan orang biasa. Apakah otot mereka? Jawabannya terletak pada organ dalam mereka yang kuat. Peningkatan otot yang tidak terkoordinasi dapat membebani tubuh. Tapi sistem organ dalam yang kuat, yang bekerja secara harmonis, dapat dengan cepat memperkuat dan mengaktifkan semua fungsi tubuh, mendukung aliran darah, detoksifikasi, kekebalan, dan pengaturan cairan. Seperti kata pepatah, kekuatan sejati datang dari dalam. Kemudian terlihat Chen Chu membuka jarum akupuntur. Menurutnya, untuk mengontrol dan mengkoordinasikan hal ini secara cepat, akupunturlah yang merupakan metode satu-satunya yang tersedia. Kemudian sambil bersiap membuka bajunya, Huang Ji berkata bahwa pada meridian ilahi hanya ada 2 titik yang bisa dia targetkan. Satu, mengontrol sistem peredaran darah, dan yang lainnya merangsang pertumbuhan. Keduanya sangat praktis. Kemudian terlihatlah Huang Ji yang sudah menggunakan jarum akupuntur di tubuhnya. Huang Ji berkata bahwa Yunmen, Zhongfu, dan Tianqi dia akan menggunakan titik-titik akupuntur ini sebagai primer. Sambil keringat dingin, Huang Ji menghela napas yang sangat dalam. Hal itu dia lakukan untuk acara utamanya. Kemudian terlihatlah Huang Ji yang sangat kesakitan ketika mulai memasukkan jarum akupuntur ke bagian badan di bawah dadanya. Sambil terus menekannya, tubuh Huang Ji mulai menguap, dan Huang Ji merasakan perasaan tercekik. Meskipun dia menghindari semua pembuluh darah, tetap saja tidak bisa terhindarkan. Namun sekarang menurutnya dia bisa menentukan lokasinya. Dari titik akupuntur hormon pertumbuhan yang tersembunyi, itu terus bergeser jadi hanya ada satu kesempatan. Tepat di sini, ucap Huang Ji sambil menusukkan jarum akupuntur ke bagian perutnya yang membuatnya berdarah. Terlihatlah tubuh Huang Ji yang menguap. Huang Ji pun merasa tubuhnya sangat panas. Rasanya seperti semua lemak tubuh terbakar dengan intens. Dan dia dapat merasakan paru-parunya mengembang. Dan setiap organ dalam tubuhnya tumbuh dengan cepat. Sambil terus merasakan panas di sekujur tubuhnya, Huang Ji harus mempertahankan posisinya untuk menjaga efek tersebut selama mungkin. Beberapa saat kemudian, mata Huang Ji mulai sayu dan kelelahan akibat mempertahankan posisinya tersebut.
Dan tanpa sadar dia tertidur, lalu terbangun ketika mendengar suara alarm. Karena sebelumnya dia sudah menduganya, karena itu sebelumnya dia sudah menyiapkan alarm. Kemudian Huang Ji kembali tertidur untuk menyelesaikan proses akupunturnya, sembari terus memasang alarm di ponsel yang digenggamnya. Beberapa waktu kemudian, Huang Ji pun terbangun. Saat ini Huang Ji merasa jantung dan paru-parunya telah tumbuh secara signifikan, dan fase pertumbuhannya yang hampir berakhir telah diperpanjang. Namun, di saat yang sama muncul notifikasi bahwa umurnya telah berkurang 5 tahun. Mengetahui hal itu, Huang Ji jadi bertanya-tanya. Menurutnya, apakah ada racun di dalam tubuhnya? Selain itu, hati dan ginjalnya juga tidak tumbuh. Huang Ji berasumsi bahwa pengetahuannya masih kurang, dan menurutnya pasti ada cara lain untuk memperkuat tubuhnya tanpa akupuntur. Di tengah lamunannya, Huang Ji dikagetkan dengan suara seseorang yang memanggilnya untuk makan siang. Mendengar hal itu, Huang Ji berkata bahwa waktunya sangat tepat. Beberapa saat kemudian, terlihatlah Huang Ji dan Zheng Xuan yang sudah selesai makan siangnya. Sambil tersenyum, Zheng Xuan menjelaskan bahwa tempat ini adalah tempatnya nanti akan belajar. Karena kelasnya belum dimulai, jadi Zheng Xuan berniat untuk membawanya berkeliling untuk mengenal lingkungannya. Huang Ji pun mengiyakannya. Sambil terus berkeliling, Zheng Xuan menjelaskan bahwa deretan jalan di sini tempat dulunya bermain. Sambil memakan es krim, Huang Ji mengamati area di sekitarnya. Menurutnya, sekolah ini memiliki guru-guru yang terkenal atau prestasi akademis yang mumpuni. Kemudian di tengah pembicaraannya, Zheng Xuan mendapat telepon dari Su Lingli yang memberitahukan bahwa Su Lingli ingin pergi belanja dengannya sekarang. Karena merasa tidak enak, Huang Ji pun menyuruh Zheng Xuan agar segera pergi menemani Su Lingli. Karena menurutnya Huang Ji bisa melakukannya sendiri karena dia sudah hafal rutenya. Mendengar hal itu, Zheng Xuan sangat senang, dan sebelum pergi, Zheng Xuan berpesan untuk menelponnya jika Huang Ji membutuhkan sesuatu. Baiklah, ucap Huang Ji dengan senang sambil mengemut es krimnya. Mereka berdua pun saling melanjutkan tujuannya masing-masing. Dalam perjalanannya, Huang Ji dalam hatinya berkata bahwa dia akan menggunakan waktunya ini untuk mengumpulkan informasi lebih. Dari kejauhan, terlihatlah Huang Ji yang terus memperhatikan area di sekolahnya tersebut. Beberapa waktu kemudian, Huang Ji kembali ke apartemennya. Sambil bersiap untuk duduk, Huang Ji berkata bahwa sekarang dia akan belajar dari kesalahannya dulu dan tidak akan membiarkan penipu online menipunya lagi. Kemudian Huang Ji mulai mencari tahu tentang bagaimana caranya menstimulasi titik-titik akupuntur di seluruh tubuh. Di tengah pencariannya, tiba-tiba seseorang mengirim pesan kepada Huang Ji yang mempertanyakan apakah Huang Ji ingin belajar bela diri, dan jika iya, seseorang tersebut akan mengajarinya. Melihat hal itu, Huang Ji pun jadi bertanya-tanya. Kemudian Huang Ji mengingat kembali cerita kecilnya waktu itu, bahwa martial arts juga dikenal dengan wushu adalah sebuah skill yang sudah ada dari zaman dulu kala, dan sudah diturunkan hingga masa kini. Dikatakan bahwa master dari dunia martial di Jianghu mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ada yang bisa mengalahkan 10 dengan satu pukulan, kekuatan mereka mengalir seperti ombak. Ada yang bisa terbang ke langit dan menghilang tanpa jejak. Ada yang bisa memusatkan energi mereka menjadi pedang, menyerang segala arah dengan kekuatannya. Kata si kakek, di masa itu saat dia dikelilingi oleh pencuri, aku mengumpulkan energi dalam dan menggunakan teknik shifting mountain dan seas. Dalam sekejap mengalahkan mereka. Namun sekarang Huang Ji berpikir bahwa perkataan Master Ma itu hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan. Sambil terus memikirkannya, Huang Ji berkata bahwa hampir semua informasi online mengenai martial arts dia dapatkan dari novel. Kemudian Huang Ji bertanya kepada seseorang tersebut tentang kebenaran tubuh manusia yang mempunyai energi dalam. Seseorang itu menjawab, walaupun tak sehebat yang ada di novel, energi dalam itu memang benar adanya. Dan Huang Ji pun terus bertanya seputar martial arts kepada seseorang tersebut. Namun Huang Ji meragukan jawabannya dari seseorang tersebut dan semakin membuatnya bingung. Kemudian Huang Ji mengirim pesan lagi yang mengatakan bahwa dia bukan meragukan jawaban seseorang tersebut. Namun menurutnya bintang juga ada di pagi hari. Seseorang itu menjawab dengan kesal karena Huang Ji sangat rewel dan menjelaskan bahwa efeknya akan lebih bagus pada malam hari. Karena dia sudah berlatih dengan masternya selama 10 tahun dan sekarang dia bisa dengan jelas merasakan panas dari kakinya sampai ke atas. Kemudian Huang Ji bertanya tentang pekerjaan seseorang tersebut. Seseorang itu menjawab bahwa dia seorang pembisnis dan berlatih martial arts untuk kesehatan. Namun Huang Ji membalasnya, bukankah dirinya mengaku sebagai PNS? Seseorang itu menjawab bahwa dia mengundurkan diri untuk jadi pembisnis. Namun Huang Ji merasa aneh dan mengatakan bukankah dirinya baru berusia 20 tahun. Setelah mengatakan hal itu, seseorang tersebut langsung menghapus akunnya. Dengan pengalamannya hari ini, sambil makan Huang Ji berasumsi bahwa sepertinya meminta bantuan dengan ini tidak bekerja. Namun menurutnya walaupun orang tersebut membanggakan dirinya tanpa bukti,
Tapi orang itu benar-benar sangat tertarik dengan martial arts. Karena setelah meretas komputernya, Huang Ji menemukan berkas yang berisi ratusan video dan ilustrasi tentang martial arts. Dan yang mengejutkan lagi, beberapa penjelasan tentang poin kelemahan tubuh di dalam martial arts adalah benar. Namun saat Huang Ji melihat video orang yang bisa mengeluarkan petir, menurutnya itu tidak masuk akal. Di tengah pencariannya tersebut, tiba-tiba Jeng Xuan meneleponnya. Mereka pun saling mengobrol lewat telepon. Jeng Xuan menanyakan keberadaan Huang Ji, karena sekarang waktunya untuk pulang. Huang Ji menjawab bahwa dirinya masih berkeliling dan akan segera pulang. Beberapa saat kemudian, terlihatlah Jeng Xuan dan Su Lingli sudah tiba di apartemennya dengan membawa 3 buah koper. Setelah itu, dengan penuh semangat, Su Lingli bertanya kepada Huang Ji apakah Huang Ji nyaman tinggal di sini dan menanyakan apakah makanan yang paling disukai Huang Ji di sini. Huang Ji menjawab bahwa semuanya mantap, dan Huang Ji berterima kasih karena Su Lingli dan Jeng Xuan sudah membantunya selama di sini. Su Lingli merasa bangga dengan Huang Ji yang sangat rajin membaca beberapa buku. Dengan rendah hati, Huang Ji berkata bahwa dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk belajar saat ini karena sebelumnya dia tidak pernah belajar apapun. Kemudian dengan penuh semangat, Su Lingli memotivasi untuk terus belajar dan buat kakekmu bangga. Huang Ji pun mengiyakannya. Namun sambil memegang pundaknya, Su Lingli berpesan kepada Huang Ji untuk mengimbangi belajar dengan istirahat. Dan malam ini Su Lingli akan mengajaknya makan yang enak. Dan tagihannya akan dibayar oleh Jeng Xuan. Mendengar hal itu, Jeng Xuan berkata, "Ya ampun, dasar wanita." Setelah itu, terlihatlah mereka bertiga tengah asik menikmati makanannya sambil minum-minum. Beberapa jam kemudian, karena terlalu banyak minum, Su Lingli pun tak sadarkan diri. Sambil menggendong Su Lingli, Jeng Xuan berkata kepada Huang Ji bahwa antara dirinya dan Huang Ji memiliki hal yang harus diurus. Terserah kau mau belajar atau beristirahat. Huang Ji pun mengiyakannya. Namun dengan kekuatannya, Huang Ji bisa mengetahui apa yang dimaksud Jeng Xuan tentang sesuatu yang harus diurus itu. Ya, kalian juga pasti paham lah cuy. Setelah itu, Huang Ji berniat untuk melanjutkan mencari informasi tentang martial arts. Karena di sini tidak ada komputer, jadi dia menggunakan HP-nya untuk mencari informasi tersebut. Saat pencariannya, Huang Ji menyimpulkan bahwa martial art cukup jelas, namun berbeda dengan Qigong yang terlalu mistis. Dan di saat yang sama, Huang Ji merasa risih dengan suara kenikmatan dari balik dinding kamarnya. Plak plak bung bung klok plok plok bung bung. Oh, Huang Ji semakin terganggu dengan suara kenikmatan tersebut. Huang Ji pun merasa jengkel karena ruangan kedap suaranya sangat buruk dan Huang Ji berniat untuk komplain soal itu. Ternyata dugaannya tentang ruangan kedap suara yang buruk itu salah. Melainkan dia sudah menyadari bahwa akupuntur yang sebelumnya memperkuat ability fisiknya. Di samping organ internal lebih kuat, pendengarannya pun semakin meningkat juga. Bahkan dengan kekuatannya, Huang Ji bisa melihat dengan jelas ion elektrik yang berteberangan di mana-mana dari gesekan yang dilakukan Su Lingli dan Jeng Xuan. Menurutnya, dia harus bisa mengontrol ability-nya agar Huang Ji bisa menghindari hal-hal yang tidak berguna seperti ini lagi. Namun, di tengah-tengah pemikirannya tersebut, Huang Ji mendapatkan sebuah informasi yang sangat mengejutkan, bahwa ion elektrik itu adalah biolistrik. Kemudian Huang Ji mengilustrasikannya bahwa tubuh manusia penuh dengan sinyal elektrokimia yang tidak terhitung. Entah berpikir atau kolaborasi organ, itu bergantung pada impuls listrik. Energi yang menopang kehidupan adalah listrik. Sinyal elektrokimia berasal dari keinginan otak ke seluruh tubuh, melepaskan bioelektrik yang membutuhkan panas, dan panas itu berasal dari kerja sel. Kemudian Huang Ji mendapatkan fakta baru bahwa sebutan Qi itu salah, tidak ada yang namanya Qigong, yang ada adalah elektrik gong. Terlebih lagi, tubuh manusia tidak memiliki Qi Xia. Meridian hanya dibawa dari rute yang memiliki kapasitas trafik tinggi, sedangkan akupuntur dan titik tersembunyi adalah strategi poin coke dari energi kehidupan. Sedikit informasi cuy, yang dimaksud coke di sini adalah inti energi yang dimiliki oleh wanita. Sambil terus mengilustrasikannya, meridian dan titik akupuntur orang normal sebenarnya sudah terbuka. Jadi, konsep dari membuka mereka sebenarnya tidak ada. Dengan kata lain, semua orang akan lumpuh jika membuka itu. Ini berarti semua orang lahir dengan energi internal. Kultivasi sebenarnya hanya untuk menguatkan kapasitas sirkuitnya. Makin kuat kapasitasnya, makin kuat sirkulasi energi internalnya. Dan itu bahkan tidak harus kuat. Selama kau bisa memasukkan energi elektrik ke badan seseorang, kau akan mudah mengganggu sirkuit energi mereka dan menciptakan luka internal. Sebagai contoh, dengan pukulan penal, kau bisa menghentikan kinerja ginjal mereka.
Kemudian sambil melihat HP-nya, Huang Ji beralih lagi ke martial arts. Menurutnya, walaupun gerakan dan energi yang dikeluarkan keren, sedikit yang menjelaskan tentang metode untuk energi internal. Penggunaan energi mereka hanya 4,57% dan 3,64% untuk Tai Chi dan Xing Yi. Tetapi menggabungkan kedua top martial art tersebut bisa meningkatkan efisiensi ke 16%. Itu terlihat seperti dia harus menemukan jalan untuk memastikan kekuatan dari berbagai teknik, digabungkan dengan konsep titik tersembunyi dan bioelektrik untuk membuat martial arts uniknya sendiri. Dan dengan penuh percaya diri, Huang Ji bertekad bahwa ini adalah langkah pertamanya untuk berhadapan dengan alien. Jadi, walaupun ini bukan tugas yang mudah, namun Huang Ji akan tetap melakukannya. Dan Huang Ji yang sedang fokus belajar. Huang Ji berkata bahwa sudah hampir 2 minggu semenjak dia menemukan rahasia dari elektrik gong. Di sela-sela itu, Huang Ji sudah menyerap semua ilmu dari buku tersebut. Sambil menjingjing tikus, Huang Ji berkata, walaupun dia belajar seluruh buku tentang medis dan logika bio di toko buku, dengan beberapa koleksi langka yang dia beli online, sembari pengetahuannya meningkat, membuat tembusan kedapnya menjadi lebih sulit. Kemudian Huang Ji mencoba kemampuan elektrik gongnya pada tikus. Namun menurutnya, penelitiannya tentang elektrik gong juga sudah mentok. Ini sedikit energi bahkan tidak bisa menghangatkan orang, apalagi membuat pingsan tikus. Sambil terus berpikir, Huang Ji berasumsi bahwa belajar hanya dari satu buku saja tidak cukup. Huang Ji pun berniat pergi untuk menemui ahli dalam hal tersebut. Sambil terus berjalan, dia mengecek HP-nya untuk mencari informasi tentang Jiang Wan dan Li Wei. Karena mereka adalah ahlinya di era ini, dan mereka ada di ruangan yang berbeda, dan Huang Ji berniat untuk mengunjungi mereka satu persatu. Kemudian terlihatlah Jiang Wan yang sedang memeriksa pasiennya. Diketahui Jiang Wan adalah seorang perempuan yang berusia 35 tahun. Dia ahli dalam patologi dan mempunyai ranking medis global 247.000. Dan terlihat juga Li Wei, seorang ahli pernapasan berusia 37 tahun dengan ranking medis global 170.000. Huang Ji yang melihat skor medisnya Li Wei, meskipun Li Wei berada di tingkat global, namun menurutnya 170.000 itu sangatlah rendah. Dibandingkan dengan dirinya yang baru berusia 16 tahun tapi memiliki ranking medis global 510.000. Menurutnya dengan ranking yang dimiliki Huang Ji tersebut, jika orang-orang tahu, menurutnya seluruh murid medis di seluruh dunia akan kaget jika mengetahuinya. Kemudian Huang Ji pergi menuju tempat pendaftaran kartu identitas. Dalam prosesnya, Huang Ji berniat untuk memilih Li Wei yang mempunyai ranking 170.000. Meskipun rendah, namun menurutnya selama Li Wei lebih baik daripada Huang Ji, itu bukanlah sebuah masalah. Setelah lama menunggu sekitar 1 jam, Huang Ji pun mendapatkan gilirannya. Huang Ji pun masuk ke ruangan Li Wei. Namun Huang Ji sangat terkejut melihat ranking Li Wei yang turun sangat banyak hanya dalam waktu 1 jam. Li Wei yang melihat ekspresi terkejut Huang Ji pun bertanya apakah ada yang salah. Sambil gugup Huang Ji menjawab tidak. Kemudian Huang Ji memahami sesuatu. Menurutnya ranking tersebut diupdate secara real time. Ranking seperti ini berubah setiap menit. Jadi bukan skill Li Wei yang berkurang. Namun ada lebih dari 800 dokter secara global yang melewati skillnya dalam waktu 1 jam. Kemudian Li Wei mulai memeriksa Huang Ji. Li Wei berkata bahwa untuk langkah pertama dia akan mengecek jantung Huang Ji dan fungsi paru-parunya. Kemudian menyuruh Huang Ji untuk menarik napas dalam-dalam. Saat prosesnya tersebut, Huang Ji mengambil kesempatan untuk menyerap semua ilmunya Li Wei dengan kekuatannya. Kemudian Huang Ji mulai menyerap ilmu yang dimiliki Li Wei. Menurutnya dengan metode ini Huang Ji merasakan perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan dia belajar dari buku. Bahkan dengan cara ini Huang Ji bisa menyerap ilmu yang Li Wei bahkan tidak ingat. Sambil terus menyerap ilmu Li Wei, Huang Ji berpendapat bahwa ini akan menjadi tidak mungkin sebelumnya. Tapi sekarang Huang Ji bukan pemula lagi. Ditambah dengan penguatan akupuntur yang Huang Ji lewati sebelumnya, jantung dan paru-paru Huang Ji fungsinya meningkat. Darah dan oksigen supply meningkat untuk otaknya. Dan otaknya sekarang bisa memproses informasi 1,25 kali daripada orang normal. Kemudian Li Wei merasa bertanya-tanya terhadap Huang Ji karena menurutnya kekuatan jantung yang kuat, kapasitas paru-paru yang bagus, dan napas yang stabil. Li Wei mempertanyakan apakah Huang Ji ini seorang atlet. Karena Li Wei tidak merasakan ada yang salah dari tubuh Huang Ji. Karena rasa penasarannya, Li Wei pun menanyakan kepada Huang Ji apakah Huang Ji merasa tidak nyaman.
Dengan serius Huang Ji menjawab bahwa dia selalu merasa napasnya terdengar sangat berat dan dia selalu mendengar detak jantungnya. Setiap kali Huang Ji memikirkan itu, dadanya terasa sesak. Ini seperti Huang Ji akan terkena serangan jantung. Mendengar jawaban Huang Ji, Li Wei bergumam dalam hatinya. Ya jelaslah, itu karena jantung dan paru-parumu terlalu bagus. Dan dengan itu Li Wei berpikir apakah dia harus merekomendasikan Huang Ji untuk bertemu psikiater. Kemudian sambil menulis, Li Wei berkata bahwa permasalahannya tidak jelas untuk sekarang. Mari mulai dengan X-ray badan dan tes darah rutin untuk mengetahui jika ada infeksi pernapasan. Dan menyuruh Huang Ji untuk pergi ke lantai 2. Setelah X-ray selesai, bawa hasilnya ke sini. Baiklah, terima kasih, ucap Huang Ji sambil bergegas untuk pergi. Namun dalam hatinya Huang Ji berkata, karena Huang Ji sudah cukup menyerap semua ilmunya Li Wei, Huang Ji berniat untuk langsung pergi saja. Dalam perjalanannya, Huang Ji kembali terkejut karena ranking Li Wei turun lagi. Li Wei pun yang melihat ekspresi Huang Ji itu kembali bertanya-tanya. Namun tiba-tiba Huang Ji terkejut melihat ranking medisnya yang bertambah sangat banyak. Menurutnya dia serasa seperti nge-cheat saja. Saat menyerap ilmunya Li Wei, Huang Ji juga bisa melihat masa lalunya Li Wei. Bahwa dia adalah salah satu kandidat PhD medis yang menjanjikan. Tapi setelah menyinggung direksi rumah sakit, dia menghilang ke departemen pemulihan. Mindset dia sangat terdampak dan setelah lama di posisi ini. Ini akhirnya menyebabkan kehilangan keprofesionalannya sebagai dokter. Mempengaruhi keputusan dan kepercayaan dirinya. Secara natural, ranking medisnya turun drastis. Dan menurut Huang Ji ini juga terjadi pada Zheng Xuan. Belakangan ini dia mempelajari ekonomi dan sibuk dengan pekerjaan translate. Jadi dia tidak mengikuti teknologi online terbaru. Akibatnya ranking hackernya turun 2000 posisi. Kemudian Huang Ji berpikir bahwa belajar itu seperti melawan arus. Jika kau tidak lebih kuat, kau akan terbawa arus. Seluruh dunia selalu berganti dan data objektif membuktikannya. Kau bahkan tidak bisa santai sebentar saja. Sambil terus berjalan, Huang Ji juga berkata bahwa dari Li Wei dia juga sadar bahwa semua orang memiliki masa lika-likunya sendiri. Bahkan orang sepintar Albert Einstein hanya memproduksi penemuan dan pencapaiannya dalam waktu tertentu. Kemudian Huang Ji berasumsi bahwa jika dia menggunakan kemampuannya untuk menganalisa informasi yang dia observasi, menurutnya dia bisa mengurangi masa lika-liku kehidupannya. Kemudian Huang Ji melihat orang dalam mobil yang sedang marah-marah karena terjebak macet. Melihat hal itu, Huang Ji pun berniat untuk mengobservasi orang tersebut. Saat observasinya, Huang Ji melihat bahwa pria itu sedang menuju evaluasi bulanan perusahaan. Jika dia telat, manajernya akan menjelekannya di depan yang lainnya, sehingga dia bisa sangat malu. Di samping itu, pria ini juga termotivasi atas kritik orang lain. Itu akan mendorong dia bekerja lebih keras dan mencapai masa jayanya. Dalam kata lain, pria itu sedang di masa jaya-jayanya. Namun, tiba-tiba Huang Ji merasa pusing. Huang Ji merasa seperti menerima informasi kebanyakan dalam satu waktu. Sampai berpikir apakah Huang Ji menebak masa depan. Namun Huang Ji mencoba untuk tetap tenang dan berpikir bahwa ini hanya proyeksi dari informasi yang ada. Umumnya hasil yang didapatkan banyak dipengaruhi oleh sekitarnya. Sedangkan masa depan itu tidak pasti. Seperti medis, itu bisa berubah setiap detiknya. Kemudian Huang Ji melihat pria itu yang semakin khawatir karena pria itu akan telat. Namun dengan santainya Huang Ji malah memberikan pria itu jari tengah sambil berkata, "Hei pecundang." Sontak membuat pria itu sangat kesal dan jengkel kepada Huang Ji dan berkata, "Apa yang kau katakan, ha?" Huang Ji pun dengan santai melarikan diri tanpa menghiraukan omongan pria itu. Karena menurutnya sekali-kali ngetrol untuk bersenang-senang itu tidak buruk juga. Huang Ji pun bersembunyi sambil melihat pria itu terus marah-marah dalam mobilnya. Pria itu berkata bahwa dirinya merasa tidak berguna karena bahkan anak muda saja melihat dirinya sebelah mata. Dengan penuh rasa haru, Huang Ji berkata bahwa omongan pria tersebut salah. Karena aslinya pria itu akan berpuas diri setelah mencapai masa jayanya. Tidak lagi kerja dengan rajin dan hanya fokus menjilat atasannya, itu akan membuatnya jatuh. Tapi sekarang karena ejekannya Huang Ji, itu akan memperpanjang masa jayanya. Menurut Huang Ji, pria itu akan mencapai top 30.000 di industri komputer global dalam waktu 3 tahun sebelum pria itu mulai jatuh. Kemudian Huang Ji menyimpulkan bahwa dengan satu kata hidup bisa berubah.
Itu adalah kekuatan dari informasi, dan Huang Ji juga semakin penasaran tentang seberapa besar improvisasi kemampuan yang dia miliki. Huang Ji yang sedang duduk santai sambil menikmati makanannya. Kemudian sambil melihat tangannya, Huang Ji mempertanyakan bagaimana tentang masa depannya, dan berniat untuk memprediksikannya apa yang akan terjadi besok. Saat mencoba untuk memprediksi tentang masa depannya, tiba-tiba Huang Ji dikejutkan dengan banyaknya kertas putih yang bertebaran menyelimuti dirinya. Kertas-kertas tersebut bagaikan cermin yang memproyeksikan dirinya. Karena semakin banyaknya data pada kertas itu membuat Huang Ji sangat pusing dan mencoba untuk memberhentikan semua itu. Kemudian terlihatlah tangan Huang Ji mencengkram pahanya seperti sedang menahan rasa sakit. Huang Ji pun merasa pusing dan lelah. Kemudian dia bertanya-tanya tentang apa yang terjadi barusan. Huang Ji melihat tidak terhitung gambaran tentang dirinya. Namun Huang Ji sekarang memahami sesuatu, bahwa karena kemampuannya yang bisa merasakan informasi, setiap kali Huang Ji merasakan sesuatu, itu akan berpotensi mempengaruhi masa depan. Ini menyebabkan masa depannya selalu berganti terus-menerus. Namun menurutnya ini juga bisa menjadi pertanda bahwa Huang Ji tidak memiliki kecakapan yang cukup dalam mengontrol kemampuannya. Saat Huang Ji menjadi lebih ahli, Huang Ji seharusnya bisa merangkum dan mengkategorikan sesuatu. Sambil terus melihat orang-orang di sekitarnya, Huang Ji berkata bahwa hubungan masyarakat menyambungkan manusia bersama. Terkadang hanya pemikiran yang ngawur atau kejadian random bisa sangat mempengaruhi masa depan. Walaupun prediksi jangka pendek lebih berguna, sedangkan jangka panjang memiliki kemungkinan untuk salah. Dan sambil bersantai, Huang Ji juga berkata bahwa ini hanya berpengaruh pada individu saja. Jika subjek adalah seluruh dunia, terutama masa depan manusia, maka seseorang harus menuju jauh ke masa depan. Huang Ji sangat ingin tahu di bawah pengawasan alien, hanya beberapa jauh masa depan yang dimiliki manusia. Huang Ji pun mulai membayangkan 1 tahun ke depan. Masa itu masih damai dan tanpa peperangan. Dan Huang Ji melihat pada 5 tahun ke depan, peperangan terjadi di negara barat. Bahkan pada 10 tahun yang akan datang, ekonomi Amerika akan jatuh. Dari semua penglihatannya tersebut, yang membuat Huang Ji sangat terkejut adalah kejadian di tahun 2045. Pada tahun 2045, Huang Ji melihat matahari berubah menjadi warna biru. Kejadian itu membumi hanguskan semua yang ada di muka bumi. Dalam penglihatannya, Huang Ji melihat orang-orang yang terkikis oleh radiasi intens dan langsung memusnahkan 99% spesies bumi. Itu membuat Huang Ji bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Sambil terus melihat kehancuran bumi di depan matanya, Huang Ji menduga-duga penyebab dari kekacauan itu. Menurutnya antara meriam bulan atau invasi alien, dan bahkan matahari tidak meledak. Matahari biru itu muncul secara mendadak. Manusia tidak memiliki kesempatan untuk melawan cahaya intens itu, dan dengan mudahnya musnah. Huang Ji pun semakin panik karena menurutnya ini adalah akhir buruk yang datang terlalu mendadak. Kemudian Huang Ji berpikir keras, apakah ada jalan keluar untuk mencegah hal ini? Huang Ji berasumsi, bagaimana jika ada jalan untuk mempersatukan seluruh negara dan mencapai kemampuan tertinggi manusia? Menurutnya dengan kemampuannya, perkembangan terus-menerus bukanlah hal yang mustahil. Dan terlihatlah sebuah bencana besar. Sebuah meteor menghujani bumi pada tahun 2025 dari penglihatan masa depannya Huang Ji. Pada tahun itu terlihat semua orang-orang berlarian sangat ketakutan untuk menghindari hujan meteor tersebut. Huang Ji yang melihatnya semakin khawatir dan ketakutan sambil berkata bahwa ini benar-benar gila. Kemudian penglihatannya mulai menghitam. Setelah itu Huang Ji dikagetkan oleh seseorang yang memanggilnya dan bertanya apakah dirinya baik-baik saja karena Huang Ji baru saja tertidur. Terlihatlah seseorang tersebut, seorang pria dengan rambut pirang. Pria itu berkata, akhirnya kau bangun juga. Kemudian Huang Ji bertanya kepada pria tersebut, seberapa lama dia tidak sadarkan diri. Pria itu menjawab, sekitar 5 atau 6 menit. Dan pria itu bertanya, apakah Huang Ji mau dipanggilkan ambulans? Dengan serius Huang Ji berkata bahwa itu tidak perlu, karena dirinya hanya kurang tidur saja. Namun dalam hatinya Huang Ji berkata bahwa informasi yang dia terima terlalu banyak menyebabkan dia pingsan di jalan. Huang Ji pun berasumsi bahwa dia butuh lebih hati-hati di masa depan untuk menghindari ini. Kemudian dengan sedikit candaan, pria berambut pirang berkata bahwa dia seperti anak SMP yang mempersiapkan diri untuk ujian. Walaupun itu bagus, tapi jangan lupa memperhatikan kesehatanmu. Sambil tersenyum malu, Huang Ji pun mengucapkan terima kasih pada pria tersebut.
Namun kebahagiaan pria tersebut berubah ketika Huang Ji berkata bahwa pria itu juga harus memperhatikan dirinya sendiri dan menyuruh pria itu untuk pergi mengecek kesehatannya juga. Sambil merangkul pundaknya Huang Ji, pria itu berkata, "Periksa kesehatan. Kenapa? Aku sangat sehat kok." Menanggapi perkataannya, Huang Ji dalam hatinya berkata bahwa dia benci menjelaskan ini pada pria itu. Tapi Huang Ji bisa mengatakan dengan melihat sekilas apa pria itu sakit atau tidak. Dengan kekuatannya, Huang Ji bisa mengetahui bahwa pria itu sudah mengembangkan kanker lambung. Walaupun itu bisa disembuhkan sekarang, tapi beberapa tahun ke depan saat sudah menyebar dan itu akan menjadi akhir bagi pria itu. Namun jika pria itu mengangkat dalam 2 bulan ini, pria itu akan baik-baik saja. Karena merasa penasaran karena Huang Ji mengamatinya dari tadi, pria itu berkata bahwa sedikit tidaknya, "Coba jelaskan apa yang kau pikirkan." Mendengar hal itu, Huang Ji jadi mempunyai pilihan sulit. Menurutnya, jika Huang Ji tidak berurusan dengan pria ini akan bertemu dengan takdirnya. Namun Huang Ji bertanya-tanya bagaimana caranya membuat pria itu bisa percaya pada perkataan Huang Ji. Namun di tengah lamunannya, Huang Ji menyadari hal sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Dia teringat dengan perkembangan masa depan yang dia pikirkan sebelumnya. Kemudian Huang Ji pun berdiri dari duduknya dan berkata bahwa dia hanya bercanda, jadi jangan terlalu serius. Sambil sedikit kesal, pria itu berkata, candaan macam apa itu?" Dan sebelum pergi, Huang Ji pun menyuruh pria itu untuk jangan melupakan HP-nya. "Selamat tinggal. Emang HP-ku kenapa?" ucap pria itu sambil kebingungan. Karena penasaran, pria itu mengecek HP-nya. Dan Huang Ji yang akan pergi berkata dalam hatinya bahwa kau akan segera mengetahuinya. Kemudian Sin pun berpindah ke lokasi di mana apartemen Platinum berada. Dan terlihatlah Huang Ji di dalam ruangannya sedang memikirkan tentang masa depan. Huang Ji sangat khawatir karena tersisa 35 tahun lagi sebelum dunia kiamat sesuai dengan penglihatan masa depannya. Sambil terus memikirkannya, Huang Ji berasumsi bahwa jika dirinya campur tangan secara terbuka, menurutnya garis waktu mungkin malah bisa dipercepat. Dan alasan untuk hal ini sudah jelas. Dan menurutnya, jika hal pertama matahari biru adalah fenomena alam misterius, maka hal kedua yang terjadi hanya disebabkan oleh alien. Merasakan perubahan di dalam situasi bumi, mereka langsung bergerak untuk memusnahkan manusia sebelum mereka bisa berkembang lebih jauh. Dan pada akhirnya, di mata mereka manusia tidak lebih dari makanan yang enak. Jika mereka menemukan bahwa makanan mereka memberontak, mereka akan membunuhnya tanpa pikir panjang. Huang Ji pun merasa sangat kesal. Sambil mencengkramkan tangannya, Huang Ji berkata, "Sialan, semuanya berperang dengan brutal. Bagi alien, membinasakan manusia adalah hal mudah. Dia bisa menunggu hingga manusia menghancurkan dirinya sendiri atau membuat situasi mendadak yang membunuh seketika." Sambil terus merasa frustasi, Huang Ji berkata bahwa sejujurnya Huang Ji memiliki pemikiran positif. Seperti mungkin alien hanya akan menonton saja tanpa melakukan apapun. Atau mungkin jika Huang Ji memberikan kemampuannya dan membagi informasi kepada pemimpin dunia, menurutnya itu akan menemukan solusi. Tapi sayangnya pemikiran tersebut tidak berguna. Sampai akhirnya Huang Ji berada di titik buntu dari pemikirannya tersebut dan bertanya-tanya tentang apa yang harus dilakukannya. Selain itu, Huang Ji juga mencemaskan kakeknya dan juga orang-orang terdekatnya. Kemudian Huang Ji mencoba untuk tetap tenang. Menurutnya untuk menembus jalan buntu ini akan tidak diragukan lagi menjadi jalan yang panjang dan proses sulit. Jadi dia harus mempersiapkan sebaik dan serahasia mungkin tanpa kehilangan kesabaran. Sambil memegang bantal, Huang Ji berniat untuk memikirkan sesuatu yang lebih menyenangkan. Karena menurutnya sedikit tidaknya sekarang dia sudah mendapatkan kemampuan observasi masa depan. Jadi seharusnya Huang Ji bisa menyiapkan teknik uniknya secepatnya. Kemudian sambil rebahan, Huang Ji mulai melatih kekuatan tangannya. Sambil berkata bahwa postur perfect, aplikasi tekanan yang optimal, melalui observasi informasi masa depan dan merangkumnya, Huang Ji bisa dengan cepat menentukan elemen terbaik untuk melakukan latihan komprehensif. Dan menurutnya teknik yang cocok untuk dirinya adalah teknik simulator. Kemudian di sisi lain di tempat Food Street Kota Magic, terlihat pria berambut pirang yang tadi bertemu Huang Ji sedang berjalan untuk menemui gurunya. Terlihatlah seorang pria parubaya yang tengah menyambut kedatangan pria tersebut di meja yang sudah tersedia beberapa jenis makanan. Kemudian pria parubaya tersebut menyuruh pria berambut pirang untuk duduk dan menanyakan apakah dirinya mau makan sup. Dan pria berambut pirang yang dengan bangga menunjukkan sebuah kantong plastik yang berisi 2 ikan emas kepada gurunya. Kemudian gurunya membuka kantong plastik yang berisi ikan emas tersebut sambil berkata, "Kamu pasti sudah bekerja keras untuk mendapatkannya." Namun dengan sedikit menjilat, pria berambut pirang menjawab,
bahwa selama untuk guru bisa membuat eliksir emas, uang sebanyak apapun itu bukan masalah. Kemudian gurunya menjelaskan bahwa untuk eliksir emas ini dia harus menghabiskan 50 tahun mengumpulkan material dan akhirnya mengumpulkan kelima mineral dan herbal. Tapi sayangnya waktunya sudah dekat karena meminum eliksir emas sekarang akan tidak berguna. Sambil tersenyum bangga, pria parubaya tersebut berkata bahwa untungnya dia bertemu dengannya. Kau adalah permata alami untuk kulturasi. Jika kamu mengkonsumsi eliksir emas ini, kau akan bebas berkeliaran antara bumi dan surga. Guru, aku, ucap pria berambut pirang dengan penuh rasa semangat dan bahagia saat mendengar perkataan gurunya barusan. Melihat reaksi kegirangan muridnya tersebut, pria parubaya itu dengan tegas menyuruh pria berambut pirang untuk mengontrol kesabarannya. Sambil merasa bersalah, pria berambut pirang meminta maaf kepada gurunya karena dia terlalu terbawa suasana. Sambil terus melihatnya, pria parubaya itu menjelaskan bahwa itu tidak heran karena kau mengalami permasalahan dalam merasakan ki. Hatimu terlalu terbawa pencapaian. Jika bukan karena talentmu, kau tidak akan bisa sejauh ini dengan mindsetmu. Sambil terus merasa bersalah, pria itu lagi-lagi meminta maaf kepada gurunya. Kemudian dengan serius, pria parubaya tersebut berkata, cukup. Pergi dan refleksikan selama 3 hari. Saat pikiranmu sudah tenang, datang ke sini dan minta eliksir kepadaku. Sambil berdiri, pria berambut pirang tersebut mengiyakannya. Namun sebelum beranjak pergi, pria parubaya itu memberhentikan langkah pria berambut pirang untuk menyuruhnya membayar semua tagihan makanannya. Sambil mengeluarkan dompetnya, pria berambut pirang tersebut mengiyakannya. Namun pria parubaya kembali berkata bahwa sudah berapa kali dirinya bilang kepadanya, kau membawa satu bahan, memanggilku guru, dan aku berjanji akan memberimu eliksir. Semuanya di luar itu berbeda dan tidak ada hubungannya. Tapi jika kau bisa merasakan ki, itu adalah pembayaran terbaik untukku. Sambil sedikit terpukau dengan perkataan gurunya, pria itu mengucapkan rasa terima kasihnya kepada gurunya. Sambil berkata dalam hatinya bahwa ini sudah lebih dari sebulan saat dirinya bertemu dengan gurunya. Di samping ikan mas dan beberapa herbal, dia tidak pernah membiarkannya membayar apapun. Mengatakan bahwa ini tentang keseimbangan, memberi dan menerima itu bukanlah hal yang penting. Sambil terus memandangi gurunya, pria itu terus berkata dalam hatinya bahwa eliksir emas ini pada akhirnya juga akan jadi miliknya. Dan gurunya tidak memperdulikan dirinya sendiri dan menurutnya kebaikan gurunya tidak bisa diragukan lagi. Kemudian pria berambut pirang itu kembali melanjutkan untuk pergi. Sambil berkata kepada gurunya bahwa dia akan langsung pergi dan mulai untuk refleksi. Setelah itu terlihatlah langkah kaki dari 3 orang pria dewasa yang akan menemui seseorang. Dan terlihatlah 3 orang pria yang bertubuh kekar dan sangar. Pria yang di depan dengan arogan berkata, "Hei bajingan tua, akhirnya aku menemukanmu." Ternyata pria itu sedang berkata kepada gurunya si pria berambut pirang. Pria bertubuh kekar itu sangat marah dan berkata kepada gurunya si rambut pirang untuk segera mengembalikan uangnya karena pria parubaya tersebut sudah menipunya. Melihat kejadian tersebut sontak membuat pria berambut pirang sangat khawatir kepada gurunya. Namun gurunya malah santai dengan terus meminum kopinya. Kemudian dengan sedikit peregangan, pria parubaya tersebut berkata kepada pria yang bertubuh kekar yang diketahui namanya adalah Li Qian. "Hei bocah, bosmu memukulimu kan?" Sambil merasa ketakutan, Li Qian berkata, "Berhenti bertindak seperti orang bijak. Kau telah menipuku 100.000 yuan. Itu adalah uang bosku. Sekarang dia marah dan mau memenggal kepalaku. Jadi cepat kembalikan uangnya atau aku akan meremukkan tulangmu." Namun bukannya takut, pria parubaya tersebut dengan santainya berkata bahwa itu benar. "Aku sudah menipumu karena kejahatanmu dan aku sudah mendonasikan uangmu." "Apa?" ucap Li Qian yang sangat terkejut dengan ekspresi konyolnya. Karena merasa dipermainkan, Li Qian semakin marah. Kemudian menyuruh orang-orangnya untuk menyerang dan menangkap pria parubaya tersebut. Dan sekali lagi bukannya takut, si pria parubaya dengan santainya malah mentertawakan omongan si Li Qian. Melihat hal itu, si Li Qian dan kawan-kawannya jadi kebingungan dan berkata, "Hei orang tua, apa yang kau tertawakan?" Dengan tatapan mata yang tajam, pria parubaya berkata, "Aku tertawa karena kau gagal melihat kebenarannya." Kemudian sambil merangkul pundaknya pria berambut pirang, pria parubaya berkata, "Hei muridku, kau sudah lama kesusahan merasakan energi Ki kan? Hari ini aku akan transfer Ki kepadamu. Rasakan itu secara perlahan dan beri pelajaran pada grup bajingan ini untukku." "Benarkah?"
Terima kasih guru, aku akan memberikan yang terbaik untukmu, ucap pria berambut pirang dengan penuh kegirangan. Kemudian terlihatlah tangan pria parubaya tersebut mulai mentransfer energi kinya kepada pria berambut pirang melalui punggungnya. Dan wuss, dengan penuh tenaga pria parubaya itu mendorong punggung pria berambut pirang untuk maju. Rasakan pukulan ini, ucap pria berambut pirang dengan penuh rasa percaya diri. Dan dengan mudah si Likian menahan serangan pria berambut pirang dengan satu tangannya saja. Dan dengan cepat Likian menghajar dagu pria berambut pirang dengan sangat keras, membuat pria berambut pirang berdarah. Tak sampai di situ, Likian terus menghajar perutnya pria berambut pirang. Dengan pukulan yang sangat keras membuat darah dari pria berambut pirang terus bermuncratan. Kemudian dengan entengnya si Likian mengangkat tubuh pria berambut pirang dengan satu tangannya sambil berkata, "Kukira suhu, ternyata cupu." Namun tanpa diduga rekan dari Likian dikagetkan karena pria parubaya itu melarikan diri dengan cara melompat dari jendela. Mendengar hal itu, si Likian sangat marah dan menyuruh rekannya untuk cepat mengejar pria parubaya tersebut. Kemudian Likian melampiaskan kemarahannya kepada pria berambut pirang dengan menendang wajahnya dengan sangat keras sambil berkata, "Dasar sialan, kita akan bicara lain kali." Dengan tendangan kerasnya Likian membuat pria berambut pirang tersebut terpental dan tersungkur ke tembok. Sambil kesakitan pria berambut pirang berkata, "Jadi ini semua adalah penipuan ya? Eliksir emas, Rilki, semua hanya kebohongan." Namun dalam hatinya dia berkata bahwa sejujurnya dia juga memiliki keraguan akan hal itu. Tapi dia tidak bisa tahan dengan sesuatu mistis dan keajaiban. Walaupun jika ada sedikit kemungkinan, dia berniat untuk tidak melewatkan kesempatan itu. Di samping orang tua itu memerankan dirinya dengan baik, menurutnya gurunya tidak pernah meminta uang dan sering memberikan makanan. Itu hanya untuk material eliksir emas yang dia habiskan puluhan ribu. Tapi dia merasa hadiah kehadiran bertindak seperti Hook, Line, dan Sinker. Pada akhirnya ini adalah keserakahannya, dan aku pantas mendapatkan ini. Namun di tengah rasa penyesalannya, Likian menjambak rambut pria itu untuk menanyakan di mana orang tua itu tinggal. Sambil menahan rasa sakitnya, pria berambut pirang berkata bahwa dia tidak tahu karena dia juga sudah ditipu olehnya. Namun Likian tidak mempercayainya karena menurutnya sudah jelas dia tadi melindungi orang tua itu. Namun pria berambut pirang terus meyakinkan Likian dengan berkata bahwa dia juga baru sadar sekarang kalau dirinya telah ditipu. Karena belum yakin, Likian kemudian menggeledah kantong celananya untuk mengambil HP dan dompet dari pria berambut pirang. Saat melihat HP dari pria berambut pirang, Likian mendapatkan informasi bahwa pria berambut pirang seorang mahasiswa di Universitas Top dengan kemampuan seperti ini. Tidakkah kau merasa malu? Kau tidak akan bisa pergi dari sini kecuali masalah ini sudah selesai. Sambil sedikit tersenyum, pria berambut pirang berkata, "Baiklah, aku mengerti. Ini tentang uang 100.000 yuan kan? Sekarang aku tidak punya uang. Tapi aku akan menulis IOU. Sedikit informasi cuy. IOU itu semacam surat perjanjian kalau dia berhutang dalam konteks kripto." Namun dalam hatinya pria berambut pirang berencana untuk kabur dengan alasan seperti itu. Mendengar hal itu, Likian sedikit merasa percaya sambil berkata, "Wah, kau ternyata sangat kooperatif ya. Mari kita buat perjanjian di atas kertas." Namun sebelum menjawabnya, tiba-tiba HP pria berambut pirang berdering. Kemudian pria berambut pirang meminta izin apakah dirinya boleh mengangkat teleponnya sebentar. Karena takut melakukan hal yang curang, Likian mengancam pria berambut pirang dengan berkata, "Jangan pernah berpikir macam-macam jika kau tidak mau mati." Kemudian pria berambut pirang mulai berbicara kepada orang yang meneleponnya dengan menanyakan siapa orang tersebut. Si penelepon menjawab, "Jangan tanya siapa aku. Listrik akan mati dalam 20 detik. Jadi keluarlah secepat mungkin dan lupakan dompetmu, karena kau akan mendapatkannya nanti."